online, jadi biar dapat. Baik, teman-teman izin ya saya memimpin surat Al-Mulk. Silakan dibuka mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذللا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhshifu bikumul ard ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما زلفة شيعت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah sudah jam berapa nih? 19.57. Oke, teman-teman, sebelum saya memulai mungkin langsung aja ya Kang Didik ya, karena udah jam segini, bentar lagi kan ya. Maaf ya teman-teman, tadi suaranya agak gimana-gimana karena memang baru banget sampai pulang dari kantor. Jadi masih terbawa ngos-ngosannya gitu. Jadi mohon maaf ya, kita dibacaannya kurang baik. Semoga
Surat Al-Mulk yang kita baca ini menjadi keberkahan untuk kita semua, dan semoga juga Allah izinkan kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki bacaan Quran kita, memperbaiki ilmu-ilmu kita, agar nantinya Allah izinkan kita untuk lebih-lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa, mulai jam 8 ya, masih 3 menit kan. Berarti saya izin dulu untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Jadi ketika sudah mulai langsung enak. Masya Allah sudah ada Kang Al-Fatihar. Assalamualaikum Kang. Masya Allah langsung open cam nih guru kita nih. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Suaranya merdu banget ya teman-teman ya. Saya langsung insecure nih. Kang, izin kita belum mulai, jadi saya membacakan dulu tata terlebih dahulu ya, izin ya. Siap. Oke, nah Masya Allah sudah juga di share screen nih sama tim admin, Masya Allah. Ada Kang Didik sama Kang Fuad ya. Syukran. Baik teman-teman, izin saya membacakan tata tertib kelas upgrade diri batch pertama. Ini maaf, saya lagi di coffee corner, Aksiana. Sebentar. Mohon maaf, ke distract dengan suara motor ya. Maaf ya teman-teman. Bismillah. Tata tertib kelas upgrade diri batch 1. Pertama, peserta sudah hadir di jam 19.45. Alhamdulillah, saya sudah hadir semuanya. Kedua, semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Meet. Poin ketiga, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Poin keempat, pada saat pemateri berbicara, mikrofon harapnya di-mute. Poin kelima, selama kegiatan virtual, video peserta supaya dinyalakan. Poin keenam, jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, videonya baiknya di-off-kan. Poin ketujuh, peserta boleh merespon saat dipersilahkan oleh moderator atau narasumber. Poin selanjutnya, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan moderator. Poin selanjutnya, peserta mengisi daftar hadir melalui link yang di-share di grup setelah kelas selesai dan mengisi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh narasumber. Waktunya terbatas nih teman-teman. Poin ke-10, peserta yang berbicara dimintai saran dan pendapat adalah peserta yang ditunjuk oleh moderator. Poin ke-11, sopan dan santun mengikuti kelas sampai selesai. Dan yang poin terakhir, tertib dan fokus mengikuti kelas. Nah, teman-teman, seperti itu ya terkait tata tertib kelas upgrade diri batch yang pertama. Jadi harapannya ketika teman-teman sudah mengikuti kelas ini, teman-teman juga bisa mengikuti tata tertib yang sudah dibuat oleh tim RBK. Alhamdulillah. Nah, sudah jam 8. Berarti saya waktunya perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, kemarin kan yang moderator bukan saya ya. Kemarin moderator lebih ganteng, lebih tampan, lebih soleh gitu kan. Nah, saya mah apa tuh. Tapi izin ya teman-teman, kalau kata Kang Dik mah tak kenal maka ta'aruf gitu. Kata Kang Dikdi. Saya mah cuma ngutip-ngutip dari kata-kata beliau aja. Ya oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matit taubah, alhamdulillah ala ni'matil hijrah, alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan hingga sampai di malam hari ini masih Allah izinkan kita untuk bersilaturahmi, bertatap muka, menuntut ilmu di dalam majelis ilmu ini. Semoga dalam setiap pertemuan kita teman-teman di malam hari ini Allah berikan banyak-banyak keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat, salam, tak lupa kita haturkan kepada satu-satunya manusia termulia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, namun beliau tak pernah merasa mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga
kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah senang rasanya akhirnya saya bisa bertatap muka ya, bersilaturahmi. Insya Allah bisa menjadi salah satu orang yang ikut berkontribusi dalam hal ini, dalam pembelajaran ini, supaya juga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Karena juga walaupun saya sebagai moderator, juga saya juga butuh ilmu untuk asupan saya sendiri. Nah teman-teman, sebelum semakin jauh kita berbincang-bincang, oh lebay banget ya enggak. Kan nanti yang mengisi kan Kang Al-Fatahar, bukan saya gitu kan. Saya cuman nemenin aja teman-teman dari awal sampai nanti akhir ya, closingan. Teman-teman perkenalkan, nama saya Rahman Alfianto. Teman-teman bisa panggil Rahman, Alfi, atau Ian. Jangan Anto ya, karena Anto belum ada yang manggil. Takutnya pas panggil Anto saya nggak nengok gitu. Jadi bisa panggil mungkin saat ini yang lebih terkenal, bukan lebih terkenal ya, lebih sering terkenal adalah Alfi. Kalau Ian nama rumah soalnya, takutnya pada nggak kenal. Jadi teman-teman bisa manggil saya Alfi. Saya saat ini fokus di Aksiana, membersamai juga dulu bareng sama Kang Dik sebenarnya ya. Kita di Mika ya Kang. Cuman ternyata Kang Dik memiliki amanah luar biasa gitu. Menjalankan ini, Masya Allah kan, tabarakallah. Nah, saya masih fokusnya memperbaiki diri di Mika gitu. Nah, alhamdulillahnya Kang Dik mengajak saya untuk menjadi moderator. Nah, semoga saya bisa memberikan yang terbaik ya untuk teman-teman semua dan untuk RBK. Nah, teman-teman sudah perkenalan ya, nama saya Alfi. Jadi teman-teman bisa panggil saya Alfi. Alhamdulillah diizinkan untuk memoderatori, memimpin majelis ilmu pada malam hari ini. Nanti insya Allah nanti akan lebih banyak ilmu-ilmunya, nasihat-nasihatnya, banyak hal nanti yang disampaikan oleh Kang sama guru kita, Kang Al-Fatahar. Alhamdulillah beliau sudah hadir, nah sudah siap banget. Jadi teman-teman, nah sebelum kita mulai, tadi sudah dibacakan terkait tata tertib. Sebelum juga mulai, teman-teman, saya pengen info sesuatu. Kemarin ada yang menang ya Kang? Nah teman-teman, jangan lupa untuk membuat story terbaik, upload ke semua media sosial teman-teman. Jangan sampai lupa tag RBK dan upgrade diri official. Nggak perlu @rahman alfi ya, jangan. Cukup 2 aja. Cukup 2 aja, jangan ditambah dengan @rahman alfi ya, jangan. Maaf Kang, masuk. Maaf izin. Oke teman-teman, maaf. Saya kebanyakan guyon ya, maaf. Ini sebenarnya saya menetralisir grogi saya nih. Karena ketemu guru saya banyak di sini kan, ada Kang Al-Fatahar, ada Kang Dik gitu. Jadi saya agak grogi sebenarnya. Tapi teman-teman, dalam pertemuan ini pasti insya Allah juga Allah banyak berikan keberkahan untuk kita semua ya. Maka malam hari ini harapannya teman-teman yang bisa hadir seutuhnya bisa banget untuk open camp. Supaya agar lebih, kenapa nih Fatimah Azhar angkat tangan? Mau nanya sesuatu ke Fatimah atau gimana? Belum mulai kan untuk acara sesi tanya jawabnya ya. Lanjut dulu. Apa enggak? Izin off cam. Iya, silahkan. Tafadhol teman-teman. Maaf Kak, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Siap. Cek. Coba ya saya di sini ya. Oke. Tadi sampai mana? Oh ya, sampai perkenalan diri selesai. Oke teman-teman, sebelum memulai kajian malam hari ini, kalau yang tidak ada uzur syar'i, tidak ada hal-hal lainnya yang berhalangan untuk melakukan open camp, maka saya menghimbau, menyarankan untuk kita sama-sama open camp agar nanti ilmu yang disampaikan sama Kang Al-Fatahar ini akan lebih mantap gitu mendapatkan ilmunya gitu. Jadi lebih feel-nya lebih mantap. Kalau kata guru saya di PPA, untuk hadir seutuhnya itu lebih nikmat daripada hadir setengahnya. Maksudnya hadir setengahnya itu adalah off cam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa hadir on cam, hadir seutuhnya, maka untuk nikmat ilmunya lebih mantap gitu. Maaf Kak, izin off cam lagi. Oke, nggak apa-apa Kakak Dede atau Dede nih. Ya silakan teman-teman yang kalau yang ada uzur syar'i untuk off cam tafadhol nggak apa-apa, silakan. Oke teman-teman, sebelum saya serahkan kepada guru saya, Kang Al-Fatahar, saya ingin mengingatkan kembali sebelum memulai, siapkan catatannya, siapkan mungkin kopinya ya atau minumannya yang hangat-hangat gitu, untuk menghangatkan di malam hari yang dingin ini gitu.
karena sedingin ya jangan. Ini kajian ilmu bukan kajian tentang cinta ya. Maaf ke distract. Siapkan juga snacknya. Tapi yang terpenting siapkan untuk hati pikirannya. Kenapa? Untuk seutuhnya menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Kang Al-Fatahar. Oke, teman-teman jika sudah siap untuk menerima ilmu dari guru kita, Kang Al-Fatahar, dan sudah siap juga tadi semuanya, catatannya, hati pikirannya, fokus konsentrasinya, maka akan saya serahkan kepada guru saya, Kang Al-Fatahar. Kang Al-Fatahar sudah siap, Kang, untuk menyampaikan nasihat-nasihat ilmu-ilmunya kepada teman-teman kita semua nih? Insya Allah udah siap. Masya Allah, syahdu sekali suaranya. Oke, teman-teman, kalau sudah siap semua, maka saya serahkan kepada Kang Al-Fatahar untuk langsung memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Kepada Kang Al-Fatahar, tafadhol masykurah. Baik, syukran kasiran kepada Kak Alfi yang udah membuka dan udah ngawal juga. Dan terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalatu wassalamu ala asrofi anbil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah pada malam kali ini ternyata dari sekian banyaknya orang yang istiqomah, dari sekian banyaknya orang-orang yang soleh, dari sekian banyaknya orang-orang yang taat. Mungkin kita bertanya gitu kan, mengapa dengan banyaknya sekali kesalahan yang kita lakukan, barangkali dengan dosa yang disengaja, tapi Allah masih memilih kita untuk kita masih bisa belajar, untuk diri kita masih bisa terus memperbaiki diri kita. Maka seandainya ketika teman-teman sekarang mungkin pada malam kali ini, mungkin tadi di hari hari kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, sampai hari ini mungkin masih punya masalah. Semoga Allah mudahkan dengan teman-teman mau terus belajar, dan semoga Allah lapangkan setiap apapun yang teman-teman hadapi pada hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Aku apresiasi banget kepada teman-teman semua, karena jujur aku bersyukur ketika teman-teman mungkin melihat ya, realita hari ini tuh banyak sekali kemaksiatan terjadi. Tapi dengan maha baiknya Allah, Allah masih mengumpulkan kita dengan orang-orang yang solih. Allah masih mengumpulkan kita dengan orang-orang yang masih mau istiqomah kepada Allah. Maka mulai malam kali ini, sebenarnya di awal ini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk bagaimana caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri, tapi bukan berterima kasih kepada diri, tapi berterima kasih kepada Allah. Mungkin teman-teman pernah ngedengar atau sering ngebaca di feed Instagram ataupun di TikTok tentang quotes, tentang self-love dan sebagainya. Kayak misalnya contohnya, terima kasih ya kepada diri sendiri karena sampai hari ini udah bertahan. Ya mungkin itu kalimat-kalimat yang kita sering dengar. Tapi mulai malam kali ini, aku pengen ngajak teman-teman mencintai diri sendiri adalah mengatakan, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menguatkan diri ini. Karena sampai hari ini ketika kita sekarang masih bisa beraktivitas, masih bisa berjalan, masih bisa berlari, masih bisa belajar, itu semua adalah kenikmatan dari Allah. Maka berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah lah yang membuat kita bertahan hingga hari ini. Dan insya Allah juga pada malam kali ini kita dengan materi, dengan tema, yaitu kita sudah sejauh ini, maka bersyukurlah. Maka teman-teman semua, kita juga tidak lupa ya untuk bersolat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah dari Kak Alfi diawali juga dengan ngajinya, terus juga ada Kang Dik. Tadi terima kasih banyak ya kepada kelas upgrade diri, karena udah memberikan kesempatan untuk aku bisa sharing di sini. Jadi insya Allah teman-teman mungkin pada malam kali ini kita akan sama-sama belajar ya, untuk bagaimana cara kita bisa mengerti dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Nah mungkin teman-teman aku pengen nanya dulu ya ke salah satu peserta mungkin ya. Mungkin aku bakal sapa ke Mas Salman. Assalamualaikum Mas Salman. Boleh di on mic. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin aku pengen nanya ya, maksudnya Mas Salman sendiri motivasinya untuk ikut kelas ini itu apa sih? Boleh disampaikan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin motivasinya saya mengikuti kelas ini karena ingin menambah ilmu terutama itu, dan ingin mengupgrade
dan ingin istiqomah di jalan yang telah dilalui ini. Oke, baik. Terima kasih dan semoga Allah mudahkan ya setiap harapannya. Tadi ingin perbaiki diri, pengen upgrade diri, pengen istiqomah. Oh Maka iya. mungkin untuk teman hari ini ya, aku pengen ngajak teman-teman semua, pernah nggak merasa kayak insecure terhadap pencapaian-pencapaian orang lain gitu? Kita lihat orang-orang yang mungkin udah sukses dengan apa yang mereka dapatkan hari ini gitu. Mereka mungkin ada yang udah wisuda, dapat pekerjaan terbaik, mereka dapat gaji yang tinggi, terus mungkin ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Dan mungkin kita melihat diri kita hari ini, rasanya kok kayaknya tertinggal banget gitu. Sebenarnya apa sih yang kurang dalam diri kita gitu. Padahal mungkin kita sama-sama mungkin pernah dengar kata-kata motivator bahwa kita tuh sama-sama makan nasi, sama-sama tidur 7 sampai 8 jam. Kita pasti akan sama-sama sukses juga. Kalau misalnya kita memandang kesuksesan itu hanya ada pada materi dan dunia, teman-teman, kita akan selalu merasa tertinggal, dan merasa tertinggal. Maka mulai hari ini, di sini akan ada Mbak Eka, Mbak Desita, Mbak Siti, Mbak Mayasari, Mbak Fatima. Itu mungkin ngerasain banget itu kan, betapa struggle-nya ketika kita memilih untuk menjadi baik, untuk memilih untuk hijrah, dan rasanya banyak sekali keterbatasan yang kita dapatkan gitu. Kita mungkin nggak sebebas orang-orang. Mungkin kita ada aturan syariatnya. Kita mau melakukan ini tapi Allah nggak boleh misalkan ya. Kita mau melakukan ini ternyata Allah larang. Ini halal, ini haram. Dan kita mungkin sangat terbatas banget. Tapi mungkin ada kabar gembira di awal materi ini. Jadi gini teman-teman. Pernah dengar kalimat ini bahwa dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan itu surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan teman-teman, aku pengen nanya dulu, boleh tulis di kolom chat, teman-teman itu takut kematian apa enggak? Kalau misalnya takut, boleh tulis angka 1. Kalau misalnya enggak takut kematian, boleh tulis angka 2. Silakan boleh tulis di kolom chat. Oke, 1 katanya. Satu itu takut ya? Kalau 2, enggak takut akan kematian. Oke, jawaban rata-ratanya adalah 1. Tadi aku lihat ada jawaban 2. Itu 1 ya. Jadi 2, 1 orang tadi. Dan aku ikut yang jawab 2. Aku nggak takut akan kematian. Kenapa? Karena ternyata kematian itu adalah gerbang kebahagiaan dan kenikmatan yang sudah Allah janjikan kepada kita. Nah, jadi seandainya gini teman-teman. Ketika mungkin teman-teman merasa lelah dengan kehidupan dunia, merasa sangat tidak bebas dalam kehidupan ini. Mengapa kita takut akan kematian? Padahal kematian itu adalah gerbang menuju keadilan dan kebahagiaan. Tapi aku mencoba untuk realistis bahwa kita takut akan kematian karena kita belum siap dengan amal-amal kita kan. Dan aku pun merasa seperti itu. Nah, tapi mulai malam ini aku pengen ngajak teman-teman, jadi gini. Dalam hidup ini tuh sebenarnya bukan tentang seberapa pencapaian dunia kita, tapi tentang seberapa jaminan kita selamat menuju akhirat. Sesimpel itu. Jadi selagi teman-teman sekarang gini, masih sholat, masih berdoa, masih beribadah, masih bersyukur, masih ngebantu kedua orang tua, masih menuntut ilmu agama. Mungkin kita merasa tertinggal dari orang-orang yang mengejar dunia. Tapi ketika kita mau yakin dan kita mau sadar, kalau misalnya kita mau mencoba untuk menyimpan misalnya handphone kita, karena di sosial media itu sangat luar biasa pencapaian orang-orang gitu kan. Ada yang bisa keluar negeri, keliling dunia dan sebagainya. Coba deh, simpan handphone sebentar dan coba lihat sekitar kita. Mungkin hari ini kita terlalu fokus terhadap gadget kita, sampai akhirnya standar kebahagiaan kita simpan kepada sebuah materi dan dunia. Nah, maka mulai malam kali ini, aku pengen ngajak kamu untuk mengatakan kepada diri bahwa aku merasa tidak tertinggal selagi aku masih bersama Allah. Itu sebenarnya. Maka ketika teman-teman sekarang mencoba untuk senantiasa sinergi dalam proyek kebaikan, misalnya Kak Alfi tadi nge-MC-in, terus buat program ini Kang Dik-Dik itu luar biasa. Maka mungkin pencapaian dunianya tidak begitu banyak, tapi betapa banyak kita hari ini ketika kita mencoba untuk menyadarkan semuanya kepada Allah, kita akan menjadi tenang. Aku punya salah satu quotes yang aku tulis juga dalam karya buku aku. Aku sering kali melihat orang-orang yang mengejar dunia, mereka sering kali tertawa. Tapi aku tak pernah
melihat mereka sedikit pun mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dan aku seringkali melihat para orang-orang yang mengejar akhirat, mereka seringkali menangis. Tapi pada hati mereka dan kehidupannya akan senantiasa merasa tenang. Nah, maka di sini coba teman-teman bisa coba maknakan bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan dari seberapa banyak kita tertawa, dan kesedihan kita tidak ditentukan dari seberapa banyak kita menangis. Tapi kebahagiaan serta kesedihan kita itu akan ditentukan seberapa tenangnya hati kita. Dan mungkin teman-teman seringkali mendengar ayat atau membaca ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Nah, maka teman-teman pernah nggak rasa capek ketika berusaha untuk taat sama Allah? Merasa sulit untuk istiqomah? Merasa ingin putar balik setelah hijrah? Karena mungkin dunia ini memberikan sebuah ketidakadilan terhadap langkah-langkah istimewa yang kita lakukan. Contohnya apa, Kak? Contohnya gini deh. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai masa lalu yang banyak sekali tercoreng setiap halaman kehidupannya, mungkin akan menghadapi respon-respon yang mungkin tidak mengenakan bagi hati kita. Yang tadinya mungkin buka aurat, sekarang nutup aurat dengan syar'i gitu kan. Terus dikatakan, wih, Masya Allah sekarang udah jadi ukhti ya, udah jadi ustazah ya. Juga mungkin yang laki-laki, wih sekarang tumben lu ke masjid gitu kan. Dan mungkin kita menghadapi realitas seperti itu. Tapi teman-teman, yakinlah bahwa suatu saat ketaatan yang kita rasa berat hari ini, proyek kebaikan yang senantiasa kita usahakan hari ini, dan siap ibadah yang kita coba korbankan waktu tidur kita untuk kita bangun di sepertiga malam, untuk kita terbangun untuk sholat subuh, untuk kita melangkahkan kaki kita meskipun berat, tapi kita mencoba untuk melangkahkannya. Dan mungkin dari teman-teman yang memilih untuk mengeluarkan uang, asalnya mungkin ke kafe, dibelikan untuk tiket kelas ini misalkan. Itu adalah sebuah pengorbanan. Dan ingat, untuk sesuatu yang dikorbankan karena Allah, itu menjadikan kekal dan bekal yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Maka kalau misalnya teman-teman bertanya, apa investasi terbaik dalam kehidupan ini? Cuma satu aja. Bagaimana apapun yang kita keluarkan karena Allah, kita korbankan karena Allah, dan kita ikhlaskan semuanya karena ridho Allah. Nah, maka pada malam kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk bersyukur dulu. Sampai hari ini teman-teman udah bertahan sejauh ini, masa sih mau putar balik gitu? Ya, seberat apapun, dalam keadaan apapun hari ini teman-teman mungkin merasa berat, lemah, mungkin merasa semuanya gelap mungkin. Kita mungkin bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa setelah aku memilih untuk berhijrah, semuanya seolah sulit, seolah semuanya gelap, seolah semuanya tidak memberikan dukungan kepada aku. Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesulitan apapun itu. Dan ketika mungkin teman-teman sekarang lagi di masa titik terendah, iman mungkin lagi turun, susah banget istiqomah, gampang banget maksiat, mungkin kita merasa gelap semuanya. Bukankah kegelapan itu akan memberikan sebuah rasa kenal kita terhadap cahaya? Dan bukankah cahaya itu Allah yang memberikan kepada kita? Dan teman-teman, salah satu hadiah terbaik bagi seorang hamba yang Allah cintai adalah hidayah. Sampai hari ini, udah belum sih kita bersyukur terhadap hidayah yang Allah berikan? Jika misalnya saya teman-teman sekarang bertanya gitu, Kak, kenapa sih masih mau dakwah gitu meskipun ada cacian, makian, hinaan? Kenapa masih terus mau nge-share kebaikan? Cuma satu aja, karena aku merasa bahagia dengan hidayah yang Allah berikan, dan aku ingin memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang aku cintai juga. Tapi pertanyaan hidayah itu apakah aku bisa berikan? Tidak, Allah yang memberikannya. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang terpilih. Maka malam ini ternyata dari sekian banyaknya manusia yang hidup di muka bumi ini, mengapa Allah memilih kita? Mengapa Allah mengizinkan kita untuk kita bisa belajar ilmu agama? Mengapa kita masih bisa untuk membaca Al-Quran? Nah, maka bersyukurlah akan hal itu. Nah, mungkin teman-teman boleh tulis di kolom chat lagi, apa harapan teman-teman setelah mendapatkan materi pada malam kali ini. Silakan tulis dulu, harapannya apa? Setelah teman-teman ikut kelas ini deh, ikut kelas ini harapannya bisa apa? Harapannya jadi apa? Boleh tulis di kolom chat dulu, silakan. Kayak hamba yang selalu bersyukur katanya, baik. Terus yang lainnya boleh? Pribadi yang lebih bersyukur, oke. Punya teman hijrah, amin. Terus yang lainnya, lebih semangat untuk nge-upgrade diri, oke.
Enggak banyak insecure. Oke, iman meningkat, menjadi orang yang bersyukur, istiqomah, sabar menerima ketentuan, menjadi lebih dekat kepada Allah, ingin menambah semangat untuk meningkatkan amal kebaikan, harapan setelah ikut kelas menjadi muslimah yang lebih baik, amin. Terus juga bisa upgrade diri dan berharap menjadi hamba yang lebih baik. Baik, mungkin aku puas terhadap apapun yang teman-teman jawab. Dan aku merasa ya bahwa sebenarnya pada malam kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa mengetahui standar kehidupan kita tuh sebenarnya harus seperti apa. Tapi ternyata ketika aku mencoba membaca siap jawabannya, sebenarnya teman-teman itu udah memiliki hope atau harapan yang sudah jelas sebenarnya tentang ingin menjadi hamba yang lebih baik gitu. Dan untuk menghadirkan rasa seperti itu nggak semua orang bisa dapatkan teman-teman. Ketika mungkin kita sekarang hari ini coba, ketika kita melakukan dosa, kita merasa menyesal. Setelah menyesal kita bertobat. Dan gak semua orang bisa merasakan hal seperti itu. Maka ketika teman-teman sekarang, ketika melakukan maksiat, masih ada getaran dalam hati, ya Allah hamba ingin berubah. Ya Allah hamba ingin bertobat. Ya Allah ubah hidup hamba. Ya Allah hamba lelah dalam sebuah kemaksiatan ini. Maka ketika ada perasaan seperti itu merupakan sebuah perasaan yang tidak semua orang bisa rasakan. Maka mulai malam kali ini teman-teman, semoga kita masuk ke room ini, ketika keluar kita dari room ini, Allah menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kita. Karena mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, di mana titik-titik dan di masa-masa kita jauh dari Allah. Semuanya terasa hampa, meskipun kita punya banyak hal gitu. Di masa-masa kita jauh dari Allah dan menjadikan Allah sebagai pilihan kedua. Meskipun kita punya banyak teman, meskipun kita punya banyak harta, tapi di masa-masa dan titik-titik di mana kita jauh dari Allah, rasanya semuanya tidak bahagia, rasanya semuanya hampa. Tapi coba hari ini, mungkin kita nggak mendapatkan, bahkan nggak mempunyai banyak hal. Tapi betapa bersyukur kita mengerti bahwa ya udah gitu. Kalau Allah ngasih, aku bersyukur. Kalau Allah nggak ngasih, berarti Allah tahu yang terbaik bagi kita. Nah maka mulai malam kali coba ubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Standar kehidupan kita teman-teman, standarnya itu kepada tentang Allah tuh ridho apa enggak, itu aja. Jadi bukan yang penting aku nggak ngerugiin orang. Ya mungkin kalimat itu sering kita dengar. Tapi teman-teman, bukan itu yang kita cari. Tapi tentang yang penting Allah ridho. Itu standar kehidupan kita. Kembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah. Teman-teman baca Al-Quran itu. Nah, maka ketika teman-teman sekarang juga bisa membaca Al-Quran, bisa menyentuh Al-Quran, aku bilang kepada teman-teman bahwa mungkin kita bisa mengakui gitu kan, ya Allah, mungkin hamba tidak membaca Al-Quran seperti dulu ketika banyak halaman yang hamba baca. Hari ini rasanya satu halaman pun seolah seperti mengangkat sebuah gunung, kayak berat banget. Bahkan kita nggak kuat untuk membuka halaman Quran mungkin. Kita nggak mampu. Tetapi coba malam ini akui kepada Allah, ya Allah, hamba lemah, hamba butuh bantuanmu. Karena teman-teman, betapa baik dari kita pengen berhijrah, tapi kita lupa untuk tidak minta tolong sama Allah agar Allah kuatkan kita. Maka kalau misalnya teman-teman hari ini sekarang mencintai diri kalian sendiri, adalah bagaimana caranya fisik yang Allah berikan ini, amanah penglihatan, amanah kita bisa berbicara, amanah kita bisa mendengar. Semuanya kembalikan tentang Allah itu nyuruh apa gitu. Dengan fisik ini Allah nyuruh apa. Nah, mungkin aku pengen ngasih tahu pada teman-teman, di akhir zaman ini, apalagi mungkin teman-teman ngelihat gitu kan, normalisasi hamil luar nikah biasa aja. Zina tuh ya nggak masalah. LGBT semakin marak dan sebagainya. Dan aku pengen bilang kepada teman-teman, di akhir zaman ini, jangan kehilangan Allah, itu aja. Sesulit apapun zamannya, seberat apapun keadaannya, bahkan sesulit apapun kita istiqomah, jangan mau kembali kepada arah-arah yang dimana kita tidak akan mendapatkan pertolongan, yaitu pertolongannya Allah. Maka aku pengen bilang kepada teman-teman, apapun yang hilang hari ini, apalagi mungkin teman-teman yang tahu gitu kan rumus, misalkan people come and go gitu kan, orang itu pergi dan datang gitu kan. Ya mungkin kita menghadapi hal seperti itu. Dan aku pun sekarang, aku nggak tahu kenapa ya, semakin berkurang teman dan bahkan lebih nyaman dengan kesendirian. Maksud di sini tuh adalah lebih fokus aja untuk terus mengupgrade diri. Dan aku pengen bilang kepada teman-teman semua bahwa mulai hari ini, ketika mungkin teman-teman kehilangan banyak hal setelah hijrah, kehilangan teman, kehilangan keasyikan mungkin,
kehilangan teman main, nggak diajak dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Yang penting setiap apa yang kita lakukan itu Allah ridho. Nah, dan aku juga pengen ngajak teman-teman di sini gitu kan, yang akhwat, yang ikhwan. Yang akhwat silakan bisa kenalan juga dengan yang akhwat, yang ikhwan bisa kenalan sama yang ikhwan. Kita sama-sama untuk bisa terus menjalin ukhuwah kita agar kita bisa saling mengistiqomahkan. Karena aku yakin, mungkin sekarang kita baru ketemuan online, tapi kita berharap kita bisa bertemu secara offline, ataupun kita bisa bertemu di surganya Allah. Maka bukankah ketika kita sekarang melakukan ini, kita belajar, itu merupakan sebuah hujah di hadapan Allah bahwa kita pernah belajar untuk mau mengupgrade diri kita. Nah, maka mulai hari ini, yuk sama-sama kita mengerti terhadap rasa syukur kita, bahwa ternyata Allah itu maha baik, Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Allah ada selalu bersama kita, dan Allah akan senantiasa mencintai orang-orang yang mau terus mendekatinya. Dan terus juga, jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Itu akan selalu berbeda, teman-teman. Mungkin ketika teman-teman sekarang ya, banyak keinginan, banyak kemauan, pengen A, pengen B, pengen C. Coba minta ke manusia. Manusia tidak akan pernah memberikan semuanya. Ketika udah memberi, pasti ada batasnya. Dan mungkin ketika teman-teman sekarang meminta ke manusia itu akan mengatakan, ketika kita sering mintanya, manusia itu akan mengatakan, kamu tuh minta terus sih. Kali-kali dong, ngasih gitu kan. Itu manusia. Tapi ketika kita terus-menerus meminta kepada Allah, Allah tidak mengatakan bahwa hambaku, kamu tuh minta terus sih. Coba dong, ngasih gitu ke aku gitu. Enggak, Allah enggak mengatakan seperti itu. Tapi Allah mengatakan apa? Hambaku, aku itu dekat, dan ketika kamu berdoa, akan aku kabulkan. Itu kan dalam Al-Quran. Nah, maka mulai hari ini, sudah seberapa prioritas sih Allah itu dalam kehidupan kita. Dan aku pengen cerita, aku itu bukan di tahun sebelum COVID. Aku itu sering main band, aku seorang gitaris di salah satu band di kota Bandung. Dan setelah COVID, itu adalah titik balik untuk aku menemukan lagi kebahagiaan terhadap cahaya hidayah itu. Dan aku merasa bahwa teman-teman, kebahagiaan yang aku cari-cari selama ini di masa muda, itu bukan tentang seberapa popularitas kita gitu kan di kehidupan remaja, di kehidupan masa muda, enggak. Aku dulu ketika jago main gitar, banyak orang yang suka, apakah itu buat aku bahagia? Enggak sama sekali. Aku banyak waktu yang aku rasa lalai. Aku menunda sholat. Tapi ketika aku berusaha untuk mendekati Al-Quran, aku berusaha untuk taat sama Allah, aku berusaha untuk menjaga komunitas aku dalam kebaikan, aku mencoba untuk berdakwah. Ternyata kebahagiaan itu seperti sebuah puzzle yang semakin lengkap. Dan ternyata kebahagiaan yang kita cari setelah hijrah, itu akan banyak mengorbankan, bahkan meneteskan air mata. Kenapa? Karena Allah tidak selalu menjamin kehidupan ini mudah, tapi Allah menjamin, dan 2 kali janjinya itu apa? Bersama kesulitan, ada kemudahan. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, bukan. Tapi Allah mengatakan, bersama kesulitan, ada kemudahan. Maka, mungkin ada ya, aku beberapa baca juga quotes atau artikel, banyak orang mengatakan, ya Allah, permudah aku mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Ya, banyak dari kita yang minta seperti itu. Tapi masih sedikit sekali yang menyadari bahwa Allah itu tahu kan masa depan kita. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Tapi kenapa ketika Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita ngeluh. Kita mengatakan kepada Allah, kok ya Allah engkau nggak memberikan apa yang aku minta. Kenapa yang aku minta tuh kok rasanya tuh nggak dikabulin. Katanya engkau maha pengabul doa. Katanya engkau itu akan senantiasa mendengarkan hambanya. Katanya engkau itu punya segalanya. Tapi ketika aku minta kok nggak dikasih. Emang benar nggak sih? Allah tuh maha mendengar. Allah tuh maha mengabulkan doa. Dan coba deh teman-teman. Kita tuh sekarang tuh memiliki gelar. Kita diri sendiri tuh memiliki gelar. Mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang nggak punya gelar sarjana, nggak apa-apa. Kita tuh sekarang tuh memiliki gelar yang sama. Apa itu? Abdun namanya. Dalam bahasa Arab, abdun yang artinya budak atau hamba. Itu gelar kita. Dan gelarnya Allah itu memiliki Al-Malik, raja dari segala raja. Coba aku pengen nanya, pantas nggak sih seorang budak, seorang hamba mengatakan kepada seorang raja, Raja, lu tuh katanya punya segalanya, tapi lu tuh kok nggak ngasih sih ke gue gitu. Seorang budak ngomong kayak gitu ke raja. Kurang ajar nggak sih? Ya kurang ajar banget.
Budak tuh dia tuh nggak memiliki apapun, bahkan nggak memiliki dirinya sendiri. Dirinya sendiri dimiliki oleh majikannya. Itu budak. Nah, tapi apakah berarti kita nggak boleh meminta apapun kepada Allah? Allah mengatakan, maka berdoalah, akan aku kabulkan. Itu maha baiknya Allah. Nah, maka mulai malam ini, ketika teman-teman saya berdoa sama Allah, apapun yang teman-teman minta, mintakan aja kepada Allah. Dan ketika pun berdoa, yakinlah, Allah akan berikan yang terbaik. Ingat, yang terbaik. Dan ketika pun teman-teman sekarang mungkin dalam fase-fase menunggu jawaban dari doa-doa yang dilangitkan, bukankah apa yang ditengadahkan dan dilangitkan kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya kebingungan, bahkan tidak akan mendapatkan sebuah kehampaan. Itu kan yang akan Allah jaga dari kita. Nah, maka mulai malam kali ini, yuk coba kembalikan semuanya kepada Allah tuh ridho apa enggak. Allah nyuruh kita tuh apa. Allah melarang kita itu apa. Nah, tapi mungkin kita bertanya, kok kita rasanya sulit banget untuk istiqomah? Kenapa sih kita udah tahu nih, ini boleh, ini nggak boleh, tapi kenapa kita masih ngelakuin bahkan ninggalin? Nah, maka teman-teman mulai hari ini coba, ada yang namanya pemikiran, ada yang namanya perasaan. Pemikiran itu yang akan merubah kehidupan kita, dan perasaan biasanya merubah diri kita tapi tidak lama. Karena perasaan itu labil. Coba contoh gini deh. Kita ambil topik gini. Teman-teman pernah nggak? Hari ini suka sama si A, seminggu kemudian suka sama si B. Seminggu kemudian lagi suka sama si C. Dan kayak sebulan itu kayak lihat orang, kagum, suka. Ganti orang, lihat, kagum, suka. Nah, itu timbulnya dari perasaan. Tapi kalau dari pemikiran, itu objektif. Kita tuh suka sama orang karena apanya, dan itu akan menjadikan diri kita bertahan dengan pemikiran kita. Nah, maka mulai hari ini, kalau misalnya teman-teman sekarang masih susah untuk jadi baik, mungkin ada beberapa kerangka pemikiran kita itu masih tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Gimana, Kak? Sederhananya, gini. Aku mau bilang kepada teman-teman, kalau misalnya pengen jadi pribadi baik, jaga informasi yang teman-teman konsumsi, itu harus konsumsi informasi yang baik juga. Itu rumusnya. Kepala kita itu seperti sebuah teko. Kalau teko dimasukin air susu, pasti yang keluar bakal air susu. Kalau misalnya teko itu dimasukin air teh, yang keluar dari teko tersebut adalah air teh. Kalau misalnya teko itu dimasukin air comberan, yang keluar, yang dituangkan dari teko tersebut pasti air comberan yang keluar. Begitu pula kepala kita, begitu pula pikiran kita, begitu pula otak kita. Kalau misalnya kita isi pikiran kita dengan pemikiran-pemikiran negatif, otomatis yang keluar dari lisan kita, bahkan perbuatan kita, adalah perilaku yang negatif juga. Nah, maka praktek yang paling sederhana, coba cek siapa yang teman-teman follow, itu yang akan menentukan pribadi kita. Mungkin teman-teman ngelihat gitu kan, mungkin di sini gitu kan, ada orang yang nge-follow tuh semua orang yang pendakwah aja, orang-orang yang share kebaikan aja. Kenapa? Karena mereka pasti udah ngerti terhadap informasi yang mereka konsumsi itu akan mempengaruhi perilaku dan perkataannya. Maka coba setelah ini cek following di Instagram teman-teman. Cek following di TikTok-nya. Karena yang akan muncul di FYP atau di beranda kita itu orang-orang yang kita follow. Maka jaga informasi baik tersebut. Kenapa? Agar yang muncul untuk kita konsumsi informasinya adalah informasi yang positif. Dan terus juga, teman-teman gini, dalam fase hijrah itu, kita tuh harus mencoba untuk mengamalkan apa yang kita ketahui terhadap amal-amal soleh yang kita lakukan. Tapi pertanyaannya, kenapa baik dari kita yang tahu terhadap suatu amal perbuatan, tapi kita sulit untuk melakukannya, bahkan mengamalkannya, bahkan untuk istiqomah sulit banget. Nah, maka mulai malam kali ini aku pengen bilang kepada kamu, banyak banget dari kita yang baru mulai hijrah, tapi memasang target yang akan membuat diri kita lelah. Itu poinnya. Contohnya, baru mulai hijrah, baru belajar kebaikan, tapi langsung pasang target misalkan. Sehari pertama, tahajudnya harus 12 plus 3 witir. Terus harus sedekah sehari 100.000. Terus juga harus duha 12 rakaat. Setelah itu aku harus datang ke majelis ilmu, pokoknya setiap hari itu harus minimal 2 jam. Aku pengen bilang kepada kamu, aku bukan mematahkan semangat kamu, tapi itu akan mematahkan laju konsisten kamu.
Maka di sini dalam praktek kebaikan, dalam praktek istiqomah, pasang target yang kita mampukan karena kita baru mulai, dan pasang target yang kita rasa kita mampu di situ dan tahan selama sebulan atau 2 bulan. Contohnya, ketika memulai mau pengen rutin tahajud, mulailah dengan 2 plus 1 witir aja. Ataupun 1 witir aja nggak apa-apa. Selama sebulan nggak apa-apa. Daripada kita ngegas di awal, berhenti di akhir, kan kita banyak kayak gitu. Seminggu pertama bisa tahajud. Seminggu kedua, oh udah capek. Seminggu ketiga udah ditinggalin. Nah, maka aku pengen ngajak kamu pasang target yang sederhana, tapi kamu jaga dengan sebaik-baiknya. Santai targetnya, tapi nggak lalai. Itu poinnya. Dan aku itu senantiasa gini. Pernah mungkin teman-teman sering nanya gitu kan. Beberapa teman-teman aku nanya, Kak pernah futur nggak? Wah, sering itu futur ya. Maksudnya itu kan adalah sebuah fitrah gitu. Tapi kalau misalnya kita futurnya sering banget, bahkan setiap hari, itu kan nggak baik-baik aja. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Nah, maka ketika aku futur pun, ketika aku lagi ngerasa males untuk apa ya, melakukan amal soleh, aku nggak meninggalkan sekecil apapun itu. Maksudnya, aku lakuin meskipun kecil. Itu poinnya. Mungkin bangun tahajud karena berat untuk 2 rakaat plus 1 witir. Mungkin nggak apa-apa, bangun 1 witir dulu aja. Yang penting nggak ditinggalin. Apalagi yang wajibnya itu udah wajib ya. Aku akan bahas yang sunah-sunahnya aja, karena yang wajib pasti udah beres, teman-teman. Karena yang wajib ini ada sebuah hal yang nggak boleh tinggalin. Itu wajib gitu kan. Ketika meninggalkan dosa gitu. Nah, maka buat teman-teman yang baru mulai upgrade diri, pasang target yang masuk akal, dan teman-teman akan mampukan itu. Aku bukan mematahkan semangat teman-teman, bukan. Tapi aku ingin ajak teman-teman untuk continue dalam melakukan aktivitasnya. Agar nggak ngegas di awal, mati mesin di akhir. Tapi jalan di awal, ditambah jogging, akhirnya bisa lari. Mungkin sekarang sebulan pertama tahajud baru 2 plus 1 witir. Itu pun mungkin jam 4 subuh mungkin ya. Karena udah mepet ke subuh misalkan contohnya. Tapi masih masuk di waktu sepertiga malam. Itu oke, nggak apa-apa. Bahkan mungkin duha baru bisa 2 rakaat. Jaga selama sebulan aja. Dan bukankah banyak teman-teman mendengarkan tentang misalkan kalau misalnya seorang itu tahajud 40 hari. Banyak kebaikan yang akan didapatkan. Nah, maka mulai hari ini sebenarnya mungkin hidup kita berantakan karena mungkin kita nggak mencoba merapihkan, bahkan ngecek terhadap hal-hal yang sederhana kayak gini. Jadi aku pengen bilang kepada teman-teman, mustahil ada orang yang mengawali harinya karena Allah, dia senantiasa mendapatkan kegagalan dalam harinya, itu nggak mungkin. Dan contoh simpelnya, pokoknya mengawali hari, itu lakuin amal-amal soleh. Tahajud dulu, sholat subuh dulu, berdoa dulu sama Allah, baca Quran dulu. Teman-teman mau beraktivitas kan? Bukankah dunia ini miliknya Allah? Kita minta sama Allah, sebutin apa yang kita pintakan. Nah, maka disinilah poin pentingnya, ternyata semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kita bisa tanpa Allah. Tapi kita bisa karena Allah yang membisahkan, Allah yang memampukan, kayak gitu. Nah, maka disinilah poin pentingnya. Ketika memulai, pasang poin yang sederhana, tapi bisa konsisten. Nggak lalai, meskipun santai. Dan mulailah dari jalan, bahkan mungkin perangkat, jalan, jogging, lari. Agar apa? Agar kita bisa istiqomah dan konsisten dalam melakukannya, kayak gitu. Dan terus juga, ketika teman-teman sekarang ingin memandang kehidupan itu nggak gampang patah, nggak gampang rapuh. Aku sering kali bilang kepada teman-teman aku juga kan sekarang juga nge-mentorin di kelas online juga, karena aku pengen bilang kepada teman semua, paling sederhana untuk memandang kehidupan ini hanya perlu untuk mengganti lensa kacamata. Maksudnya apa? Gini, Kak Alfi nih pakai kacamata. Nah, kalau misalkan lensanya Kak Alfi misalkan diganti lensanya itu warna merah, pasti yang apapun yang bakal lihat Kak Alfi itu pasti warna merah yang ada di depan itu. Kalau misalnya lensanya diganti tuh, lensa kacamatanya warna biru, pasti yang bakal terlihat semuanya bakal biru. Begitu pula kita memandang kehidupan ini, mungkin kita masih merasa tertinggal terhadap kehidupan dunia karena kita masih memandang kehidupan ini dengan lensa dunia, bukannya lensa akhirat. Coba ganti lensanya, menggunakan lensa akhirat. Bukan tentang seberapa banyak harta kita, tapi seberapa yang kita punya untuk kita keluarkan karena Allah. Jadi ketika kita menggunakan lensa akhirat, kita akan melihat kehidupan ini dengan penuh
rasa qanaah, dengan penuh rasa kecukupan, dengan penuh rasa syukur. Karena kita akan menangnya bahwa mungkin aku nggak terlalu banyak terhadap pencapaian dunia, pendapatan dunia, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa ibadah, masih bisa istiqomah, masih bisa ngaji kayak gitu. Nah, maka buat teman-teman yang barangkali di malam kali ini yang ngerasa mungkin lagi hilang arah mungkin ya, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa banyak masalah, coba deh menghela nafas sebentar aja. Lihat diri kita tuh sebenarnya udah sejauh ini gitu. Masa sih kita mau dipatahkan, dihancurkan, bahkan kita berhenti kayak gitu. Nah, maka mulai malam kali ini coba kembalikan lagi, titik poinnya adalah kembalikan kepada Allah. Allah kan yang bantu kehidupan kita kayak gitu. Nah, maka mungkin teman-teman sekarang ketika lagi ngerasa dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit kesel, dikit-dikit ngeluh gitu kan. Apakah itu lagi nggak bersyukur? Sebenarnya ya mungkin bisa jadi. Tapi mungkin teman-teman lagi capek aja gitu. Tapi bukankah gitu, istirahat kita tuh adalah kembali kepada Allah. Kita sholat, kita berdoa gitu kan. Nah, maka ketika teman-teman sekarang bertanya gitu, Kak, gimana caranya konsisten ibadah? Gimana caranya ibadah itu nggak berat bagi kita? Dan mungkin ada salah satu kalimat yang menusuk bagi aku sendiri, yaitu adalah, kalau misalnya ibadah menjadi beban, kalau misalnya ibadah itu jadi berat, teman-teman bakal istirahat di mana lagi ketika tidur itu hanya menjadi pelarian dari sebuah masalah. Nah, maka mulai kali ini ketika ibadah tuh ya bismillah. Itu merupakan sebuah titik pulang untuk kita bisa beristirahat. Kita bisa menyampaikan apa yang kita pintakan kepada Allah. Nah, maka disinilah pentingnya bahwa untuk memulai baik, semuanya kembalikan lu kepada ridhonya Allah. Itu standarnya. Kembalikan kepada Al-Quran As-Sunnah gitu kan. Tentang Allah itu ridho apa enggak. Pakai lensa akhirat. Biar teman-teman memandang kehidupan ini tidak dengan hal-hal yang membuat teman-teman tertinggal bahkan ngestak. Dan ketika mungkin teman-teman lagi ngerasa capek, lagi ngerasa lelah, ya nggak apa-apa. Semua orang kayaknya punya masalah di hari ini. Aku yakin semuanya pasti punya masalah. Coba yang nggak punya masalah boleh gitu kan, tulis di kolom komentar, Kak, aku nggak punya masalah. Kayaknya semuanya punya masalah deh gitu kan. Masalah apapun itu. Nah, dengan masalah-masalah tersebut, kita hanya perlu untuk mengambil pemaknaan aja. Mungkin dengan masalah tersebut, Allah tuh pengen negur kita, hambaku gitu kan. Kamu tuh udah jauh, kamu tuh melakukan hal-hal yang salah gitu. Allah pengen negur kita baik lagi. Mungkin bisa juga setelah kita berusaha untuk taat, berusaha istiqomah, tapi kita masih dapat masalah. Ya, nggak apa-apa. Biar Allah itu naikin level kita, nge-upgrade diri kita. Agar kita ngerti gitu kan, terhadap bukankah masalah yang kita hadapi itu bisa membuat kita sadar gitu kan, apa yang salah, apa yang perlu dievaluasi. Dan aku pengen bilang kepada teman-teman, paling sederhana dalam hidup ini ada cuma gini aja. Lakukan aktivitas maksimal, jujur. Setelah itu, hasilnya apapun itu, evaluasi aja. Kalau ada salah, evaluasi. Kalau ada salah, jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu untuk mengakui keadaan, ya nggak apa-apa. Sorry, aku salah, misalnya ke temen gitu kan. Kalau misalnya temen salah kepada Allah, minta maaf sama Allah terus gitu kan. Sama Allah langsung gitu. Nah, maka mulailah untuk dewasa teman-teman. Mulailah untuk masuk kepada fase bahwa emang kehidupan ini nggak baik-baik aja, tapi akan selalu baik-baik aja ketika kita terus bersandar sama Allah, itu aja. Dan bukankah Allah senantiasa menjanjikan, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar gitu kan. Nah, maka disinilah poin pentingnya bahwa masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, bahkan musibah yang kita dapatkan, bisa jadi itu adalah teguran dari Allah, ataupun Allah ingin menaikkan derajat kita, agar kita ngerti kita tuh lemah tanpa Allah, kita butuh Allah, dan sesulit apapun untuk kita terus dekat sama Allah, untuk terus istiqomah, ingat, jangan putar balik. Sesulit apapun zamannya, teman-teman udah bertahan sejauh ini, yang tadinya buka aurat, sekarang udah tutup aurat, yang tadinya nggak sholat wajib, sekarang sholat wajib, yang tadinya sholat wajib doang, sekarang meninggalin sunnah tuh kayak merasa dosa. Itu kan udah luar biasa banget kayak gitu. Nah, maka sudah sejauh ini bersyukurlah teman-teman, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan hidayah, tapi ketika kita diberikan hidayah, tidak untuk menjelekkan orang lain, tidak untuk merendahkan orang lain, tapi untuk terus bisa sharing dan bisa sebarkan kenikmatan hidayah tersebut dengan berhijrah lantas berdakwah. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja materi pada malam kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah nyimak materinya.
Dan barangkali teman-teman yang nyatet boleh nanti di-share gitu kan, boleh tag Instagram aku untuk aku pasang story biar teman-teman lain baca gitu. Terima kasih. Aku kembalikan kepada Kak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khair Kang Al-Fatahar atas penyampaiannya ya, penyampaian ilmu-ilmu hikmah-hikmahnya banyak sekali terkait penyampaian bagaimana untuk reminder, terutama untuk reminder ya, reminder diri sendiri, self reminder bahwa yuk kita pulang lagi ke Allah Subhanahu wa taala, yuk kita kejar lagi ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika sudah Allah ridho maka Allah akan permudah setiap urusan kita. Tadi saya sempat nyatet note dari beberapa poin-poin sama-sama Kang Al-Fatahar, dan yang saya paling suka adalah tadi terkait menyenggol terkait tak apa kehilangan banyak manusia asal tidak kehilangan sang pencipta. Mungkin seperti itu ya, tapi dapatnya cuma potongan, jadi berusaha untuk merangkum saja gitu Kang Al-Fatahar. Nah itu sih yang paling saya suka terkait penyampaian dari Kang Al-Fatahar, bahwa nggak apa-apa teman-teman, banyak yang kehilangan people come and go, tapi intinya jangan sampai kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, malam hari ini sangat luar biasa materinya. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah disampaikan banyak ilmu dari Kang Al-Fatahar. Teruntuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung resen. Nah, ini sudah ada 2 orang nih yang resen nih. Kak Fatimah sama Kak Nur Aini. Dari tadi saya lihat sudah resen gitu. Nah, mungkin ingin bertanya langsung atau gimana Kak Fatimah atau Kak Nur Aini? Jika memang tidak ada uzur syar'i, boleh open cam ya. Nah, ini sudah open cam Kak Nur Aini. Berarti Kak Nur Aini dulu terlebih dahulu nih yang mau tanya ya. Maaf Kak, itu kepencet, sorry. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa Kak Nur Aini. Siap, tidak apa-apa. Nah, Kak Fatimah Zahra nih. Kak boleh tanya di luar tema? Insya Allah boleh ya Kang Al-Fatahar ya. Ada pertanyaan dari Kak Fatimah Zahra, cuman di luar tema nih Kak Kang Al-Fatahar. Mungkin boleh nggak apa-apa? Aku bisa jawab, aku nanti jawab kalau seandainya aku mampu untuk jawab. Nah, Masya Allah, sudah direspon oleh guru kita. Insya Allah, jika bisa dijawab, maka akan dijawab langsung sama Kang Al-Fatahar. Jika tidak, nanti kita keep dulu ya pertanyaannya. Nanti coba kita akan diskusikan dan kita jawab melalui grup, insya Allah. Boleh, tafadhol, silakan Kak Fatimah Azhara. Sudah bisa open cam? Open mic dan open cam. Kalau bisa open cam, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Yang penting open mic. Kalau misalkan tidak bisa open mic, monggo ditulis aja pertanyaannya. Terus sambil menunggu Kak Fatimah, kita move dulu nih ya. Kita move dulu. Karena Kak Fatimahnya tidak respon nih. 5, 4, sudah open mic. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Fatimah. Maaf, mau tanya di luar tema, nggak apa-apa ya Kak? Silakan Kak Fatimah. Jadi ini berobat di tempat orang yang bisa kayak nerawang gitu. Itu termasuk syirik nggak sih? Terus dia tuh dikasih kayak minuman. Terus disuruh minum gitu. Gimana Kak? Baik. Langsung jawab aja nih. Iya. Silakan Kang Fatahar. Tafadhol. Oke, baik. Terima kasih terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk dikatakan syirik atau enggak. Jadi sebenarnya yang aku tahu dari guru aku bahwa selagi kita misal contoh gini deh. Boleh nggak sih kita minum gitu kan ketika kita bacain surat Yasin misalkan atau surat Al-Baqarah misalkan itu kan. Nah, kalau misalnya ilmu yang aku tahu dari guru aku adalah selagi itu ada Al-Quran dan selagi kita tidak melakukan apa-apa yang tidak ada ajarannya gitu kan dari Rasulullah, misalkan tidak ada ajarannya seperti itu, bahkan itu bukan Al-Quran gitu kan. Nah, maka itu merupakan sebuah hal yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan mungkin kalau misalnya tanya itu kepada syirik atau enggak, mungkin aku belum bisa jawab bahwa itu syirik atau enggak karena aku pun keilmuannya tidak masuk pada ranah seperti itu. Tapi mungkin aku pengen bilang kepada kamu selagi yang kita misalkan contohnya gini, ketika kita mau minum ayat-ayat yang kita bacakan seperti ayat-ayat dalam Al-Quran, Yasin sebagainya. Ketika kita mungkin gini, kita baca Al-Kahfi misalkan, simpan depan kita tuh gelas misalkan ya, untuk kita nanti minum setelah baca Al-Kahfi tersebut. Nah, apakah itu boleh ya? Sebenarnya itu boleh. Tapi kalau misalnya tadi dibaca-baca mantra, terus juga apakah itu termasuk syirik?
mungkin aku belum bisa jawab untuk termasuk atau enggak, tapi mungkin nanti Kak Alfi bisa ditampung tampung pertanyaannya dan mungkin bisa ditanyain ke guru-guru yang lain yang mungkin bisa berkompeten untuk jawabnya kayak gitu. Karena aku pun gini teman-teman diajarin dari guru aku bahwa ketika aku sekarang untuk sharing itu untuk tidak menjawab apa yang seandainya kita belum selesai karena itu takutnya menjadi fatal kayak gitu. Mungkin jawabannya dari aku itu aja mungkin. Aku kembalikan kepada Kak Alfi. Barakallah Kak Fatimah. Nah, dia tuh, ya, Baik, dia terima tuh kasih. katanya tuh direndemin raja gitu katanya. Raja tuh apa emangnya, Kak? Kurang paham juga. Aku juga kurang paham raja itu apa. Oh iya, makasih ya Kak sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fatimah atas pertanyaannya. Nanti terkait syirik atau tidaknya, kita tanyakan terlebih dahulu kepada guru-guru kita yang lebih paham ya terkait hal ini, yang lebih kompeten untuk menjawab. Nanti insya Allah akan diinformasikan melalui grup, diinformasikan oleh tim update official. Baik, mungkin yang sudah bertanya boleh diturunkan ya. Sebentar. Selanjutnya tadi siapa? Selanjutnya? Ayo sudah open cam deh, Kak Hestina Pura. Silakan Kak Hestina Pura. Tafadhol. Oh, kok ketawa-tawa, Kak? Silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, izin bertanya Kak, siapa Al-Fatahar? Seorang Muslim itu boleh nggak sih kayak bersedih berlama-lama? Misalkan 1 hari, 2 hari. Oke. Oke. Baik, langsung jawab ya Kak Alfi ya, izin ya. Silakan kan Boleh nggak sih Al-Fatihah. kita sedih gitu kan berlama-lama seharian full gitu kita sedih. Nah mungkin kalau misalnya ditanya gini aja deh, sedihnya boleh nggak? Sebenarnya boleh. Sedih kan ada manusiawi gitu. Kalau misalnya manusia nggak sedih, rasanya nggak normal, aneh bahkan ya. Nah maka di sini jawabannya adalah bagaimana caranya kita bisa memaknai kesedihan tersebut gitu. Kalau misalnya ditanya sedih boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalkan sedih itu berlarut-larut, itu nggak boleh. Nah, tapi yang maksud berlarut di sini itu apa? Adalah bagaimana caranya ketika kita sedih, ya boleh ada waktunya, sewajarnya aja gitu. Tapi kalau misalnya sedih itu buat kita ngerasa berhenti, nge-stuck. Kita nggak mau berjuang lagi. Kita merasa bahwa aku pokoknya udah mau berhenti deh, nggak akan berjuang lagi karena aku udah mendapatkan kekecewaan yang banyak. Nah, maka aku pengen bilang kepada kamu, pasti ini pernah kita rasain banget mungkin ya. Barangkali juga teman-teman yang memilih untuk hijrah, memutuskan pacarnya itu kan sedihnya itu mungkin berhari-hari bahkan lama gitu untuk move on dan sebagainya. Ketika sholat ngerasa berat hati itu gitu kan dan sebagainya. Nah maka inilah pentingnya bahwa bagaimana caranya kita sedihnya atau bahagia kita itu sewajarnya gitu, sewajarnya dan itu ada batas-batasannya. Dan kalau misalnya ditanya boleh nggak seharian kita sedih gitu kan, ya boleh-boleh aja. Yang penting kamu tidak menjadikan sedihmu itu menjadikan sebuah hal yang membawa kamu kepada sebuah kemaksiatan dan kemudaratan. Nah maka mungkin aku pengen bilang kepada teman-teman semua bahwa pasti kita ada masa-masa seperti itu. Karena kan seberapa baik kita berusaha pun pasti akan ada aja kesedihan, ada fase-fasenya kayak gitu. Nah, tapi yakinlah bahwa teman-teman terkadang ya karena kita terlalu fokus sama kesedihan kita hingga pada akhirnya kita merasa nggak ada harapan lagi gitu. Nah, aku ada salah satu analogi. Kebayang nggak teman-teman gini? Teman-teman di tengah lautan, samudra, sendirian, terombang-ambing di satu batang pohon. Nah, terus karena di situ badai, ombaknya besar, akhirnya teman-teman jatuh dari batang pohon tersebut di tengah-tengah samudra, dan karena ombak besar akhirnya jatuh, batang pohonnya pergi gitu kan, terbawa arus, dan kamu jatuh tenggelam di lautan, di tengah samudra. Kira-kira, kamu merasa masih ada harapan nggak? Ya, mungkin kita merasa kayaknya nggak ada harapan. Udah di tengah samudra, sendirian, gelap, nggak ada siapa-siapa. Dan pasti kita merasa kayaknya gue bakal mati, nggak ada yang bakal nolong gue gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang kebayang nggak, ketika lagi tenggelam tersebut di samudra tersebut, kita sendirian, tiba-tiba kita udah hopeless, kita udah putus asa, tiba-tiba ada tangan yang meraih kita, tiba-tiba aja gitu. Nah,
pertanyaannya adalah ketika kita melihat ada tangan satu yang meraih ke dalam lautan itu gitu, ada satu tangan yang kita bisa raih, kira-kira masih ada harapan gak untuk kita bisa hidup? Masih ada, karena ada tangan yang turun gitu kan. Nah, maka inilah sebuah analogi yang kita kaitkan kepada kalau misalnya teman-teman sekarang udah ngerasa kayak sedih berlarut-larut, udah merasa semuanya tuh nggak ada harapan lagi untuk bahagia, bukankah adanya Allah itu menjadikan sebuah harapan bagi kita gitu kan? Nah, maka disinilah ketika pun sedih, itu bisa ditempatkan ke dalam satu situasi yang kita bisa cerita kepada Allah. Curhatin aja kepada Allah. Dalam sholat, dalam doa kita, dalam sujud kita. Dan rasanya sholat pun ketika kita lagi dapat masalah, ketika kita sedih, rasanya nikmat banget. Baru juga takbiratul ihram, itu udah nangis gitu kan, ketika kita dapat masalah. Nah, maka disinilah pentingnya ketika kamu sekarang sedih, ya sewajarnya, ada batasannya, dan untuk berlarut ya sebenarnya nggak baik ya gitu kan, karena mungkin akan membuang banyak waktu yang akan menjadikan itu merupakan sebuah peluang kebaikan. Nah, tapi rasa sedih ini kan manusiawi ya, dan kamu bisa mengalihkan rasa sedih itu. Kamu mungkin bisa mencoba untuk mengkompresi sedih kamu itu kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, atau kamu bisa berkarya. Karena aku ada dengar ya salah satu pembicara juga, dia tuh bilang, karena ternyata banyak orang yang berkarya itu dimulai dari patah hati, dari sebuah kesedihan yang berlarut-larut. Akhirnya mereka bisa menghasilkan sebuah karya, bisa buat tulisan. Dan aku pun kemarin nerbitin buku itu seriusan. Itu dari apa ya? Dari rasa berat aku ketika hijrah. Aku coba untuk melampiaskan semuanya kepada tulisan, dan ini jadi bisa buat karya. Dan itu insya Allah bermanfaat. Nah, maka aku bilang kepada kamu, ini lebih kepada pemaknaan. Kamu sedihnya akan buat kamu stuck, atau kamu bisa menghasilkan sebuah karya dari kesedihan tersebut. Itu lebih powerful. Karena aku bilang kepada teman-teman bahwa sebuah di sini itu punya masalah, bahkan masalah yang sama. Nah, tapi orang-orang yang bisa mengambil masalah itu dan pemaknaan yang terbaik dengan menjadikan semuanya kembalikan kepada Allah, itu bisa menghasilkan sebuah kebermanfaatan. Ketika dia bisa keluar dari zona-zona seperti itu, dia bisa keluar di fase-fase seperti itu akan menjadi inspirasi bagi orang. Nah, maka mungkin ketika teman-teman sedih, aku pun sekarang sering sedih juga, tapi aku pengen ajak teman-teman selangkah lebih maju untuk upgrade diri lagi, bahwa sedih kita itu ada solusinya ketika kita mau mencurahkan setiap kesedihan kita ceritakan kepada Allah. Nah, maka inilah pentingnya titik poin kita bersama Allah, kita bersama teman-teman yang soleh, dan senantiasa bersama ilmu. Itu titik poinnya 3. Mungkin itu aja. Barakallah. Baik, terima kasih. Tadi Kak Kak Astina Putra ya. Terima kasih Kak Astina atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Kang Al-Fatahar. Terima kasih tadi atas jawabannya, Masya Allah. Sudah lengkap sekali tuh jawaban dari Kang Al-Fatahar. Kita lanjut kepada Kak yang masih resen, Kak Nayara Fazila. Boleh deh Kak Nayara Fazila? Kalau bisa open, alhamdulillah sudah open mic. Tafadhol Kak Nayara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kak Al-Fatahar, Kak Alfi yang telah memberikan saya waktu. Sebelumnya mohon maaf juga lagi ada kendala di cam, jadi belum bisa open cam. Sebelumnya saya mau tanya, jadi mungkin nggak cuma saya, mungkin ada beberapa teman-teman yang hijrah gitu, mungkin pernah merasakan hal ini juga gitu. Ketika kita berada di lingkungan yang baik dan kita memiliki circle yang memiliki positive vibes, tapi terkadang kita ngerasa kosong gitu Kak. Kita ngerasa like empty inside aja gitu, kayak kita nggak tahu apa ya, kosongnya itu gara-gara apa. Padahal nih kita punya circle yang positif, yang support kita, yang trust, yang terus ngedukung kita untuk lebih baik lagi gitu. Tapi kadang ada juga di satu sisi yang bikin kita, kok gue ngerasa gue kosong ya, tapi gue kenapa ya gitu. Nah, yang mau ditanyakan, apakah hal itu termasuk hal yang wajar ketika kita hijrah, dan kira-kira apa ya Kak solusinya, dan apa yang bisa menjadi poin untuk kami yang merasakan hal ini untuk menjadi poin introspeksi diri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nayara yang udah bertanya. Dan ini pertanyaannya
Kayaknya bagus, pertanyaan bagus banget. Dan aku pun ngerasain gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, aku ada beberapa fase yang kayak gitu. Aku punya lingkungan circle yang positive vibes. Bahkan orang-orang yang, tanda kutip, orang-orang yang senantiasa bersinergi dalam kebaikan gitu. Tapi aku ngerasa ada beberapa hal-hal atau fase-fase aku ngerasa kosong gitu. Nah, aku tuh kenapa gitu kan, mungkin bertanya kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah rasa isi, bahkan kita nggak menjauhkan rasa hampa bahkan kosongan tersebut. Nah, aku pengen bilang kepada kamu ya bahwa aku rasa kamu nggak ngerasain itu benar-benar nggak sendirian. Semua orang bahkan ngerasain kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang sering buka sosial media, banyak sekarang quotes-quotes yang laku, bahkan like-nya banyak, bahkan share-nya banyak, itu tentang merasa sepi dalam keramaian. Itu kan? Kita merasa kayaknya kok banyak hampa yang aku rasain. Nah, maka aku pengen bilang kepada kamu bahwa ini adalah sebuah hal yang wajar, dan itu adalah sebuah fase di mana kita menghadapi realita yang baru bahwa untuk menghadapi fase pendewasaan, kamu melangkah ke sana. Orang-orang itu udah fokus sama dirinya sendiri, terhadap karirnya, terhadap pendidikannya. Bahkan rasanya untuk main pun, itu sibuk semua gitu. Dan mungkin tuh ngerasain juga, setelah masuk pada peralihan pendewasaan, masuk ke fase-fase setelah SMA misalkan, itu untuk main pun atau kita melakukan aktivitas itu banyak pertimbangannya. Hari ini aku ada ini, hari ini ada itu, hari ini kayaknya nggak bisa deh, besok aja deh kayaknya. Dan kita pun besok ada hal baru yang kita dapatkan, bahkan kita akhirnya teralihkan, bahkan kita nggak sempat dan sebagainya. Nah, makanya hal yang wajar ya, hal yang wajar. Bahkan aku ngerasain kayak gitu. Nah, maka apa yang kita lakukan agar kita bisa keluar dari zona seperti itu? Maka aku bilang pada kamu, ini terjadi karena efek dari sosial media. Mau percaya atau enggak, itu terjadi. Karena ketika kita di sosial media, rasanya banyak yang kita lihat, banyak orang-orang, tapi ketika kita mencoba untuk ngedrop handphone kita lihat sekitar bahwa ternyata kita sendiri. Orang-orang yang nyata, bahkan teman yang nyata dalam hidup kita, di sekitar kita gitu kan. Yang ada bareng kita, ngobrol pun rasanya udah jarang bareng teman-teman kita. Nah, maka inilah pentingnya yang aku lakukan ketika di fase itu. Aku cuma satu aja. Aku nikmati dunia nyata aku nikmati offline-nya aku nikmati untuk jalan-jalan. Ya, kemanapun itu. Mungkin sederhana, lari pagi gitu kan. Atau mungkin refreshing atau healing gitu kan. Atau bahasa hari ini gitu. Nah, maka mungkin pesan dari aku ya untuk Mbak Nayara gitu dalam seperti itu, bahkan pesan bagi aku sendiri juga gitu, bahwa terkadang gitu dengan pergerakan cepatnya era sosial media hari ini, dengan era globalisasi dan sebagainya, makanya pentingnya kita mencoba untuk bisa menempatkan ada kehidupan nyata dan ada kehidupan maya, dan kita nggak bisa menafikan. Kita susah banget untuk keluar dari handphone kita susah untuk menyimpan handphone kita. Nah, tapi aku pengen ngajak teman-teman semua di sini, yuk, mau nggak sih kita coba untuk menikmati dunia nyata kita gitu. Karena aku pun ketika sekarang aktif di sosmed, untuk dakwah sekalipun, aku masih banyak terdistraksi dengan sosial media aku. Dan ketika aku mencoba untuk nge-detox sosial media ini, aku coba untuk nyimpan handphone aku jalan-jalan sesederhana gini nih. Kamu jangan keluar rumah, kamu cari tukang cilor, kamu jajan, kamu nikmati dunia nyata kamu, duduk di pinggir jalan gitu kan. Dan kita melihat bahwa ternyata semua manusia itu beraktivitas, semua orang tuh sibuk. Dan sampai pada saat itu aku rasa ya, ketika di pinggir jalan tersebut, ketika aku mencoba untuk menikmati dunia nyata aku rasa bahwa semua orang tuh hidup dengan dengan kesibukannya masing-masing. Dan aku ambil satu titik bahwa suatu saat aku tuh bakal pulang, aku tuh bakal berakhir, aku tuh bakal menghadap Allah gitu. Nah, itu yang menjadikan aku untuk untuk mau menikmati momen-momen yang ada pada dunia nyata kita dengan teman-teman kita. Karena mungkin itu juga kurang ngobrol, akhirnya banyak sesuatu yang kita pendam, dan akhirnya itu menjadi sebuah berisik dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita merasa ketika mau cerita nggak ada siapa-siapa, dan akhirnya kita merasa hampa, bahkan kosong, nggak ada teman cerita. Nah, bukankah hari ini tuh banyak orang-orang yang pengen cerita tapi dia tuh trust issue gitu kan, dia tuh mau cerita tapi kayak gimana gitu kan, dan akhirnya dipendam sendiri. Setelah dipendam sendiri, overthinking, nggak bisa tidur, mikirin masa depan itu kan berat dan sebagainya. Itu kan berat banget. Itu quarter life crisis, apalagi di Gen Z itu sering banget kayak gitu. Nah, ini muncul masalah mental-mental gitu kan, seperti overthinking, insecure, anxiety, dan banyak lain hal. Dan tapi aku pengen bilang kepada kamu, dan aku pernah nanya pertanyaan ini kepada guru aku, dan guru aku cuma bilang,
Itu fase pendewasaan. Agar kamu ngerti, semua orang itu punya kesibukan masing-masing pada akhirnya. Kita nggak bisa bergantung kepada orang sekitar kita. Kita nggak bisa bergantung terus gitu. Nah, tapi mulai hari ini coba cek. Mungkin banyak waktu rasa kita hampa itu adalah waktu-waktu yang kita sia-siakan. Maka mulai hari ini coba kita manage lagi waktunya. Mana waktu-waktu di mana hak kita kepada Allah, mana waktu kita beraktivitas, dan kita pun merasa hampa, sepi dan sebagainya. Cobalah untuk bisa menikmati dunia nyata kamu. Kamu ada sekitar, ada keluarga, mungkin ada teman, ada tempat jajan, ada taman-taman, ada mungkin perkebunan, ada mungkin gunung yang kamu bisa daki. Mungkin sekali-kali suatu saat kamu ke pantai gitu kan, jalan-jalan. Mungkin kamu pergi ke suatu tempat, pergi ke luar kota gitu kan, menikmati yang ada. Ngobrol sama orang-orang baru. Dan semua orang punya cerita masing-masing. Dan ketika kita bisa mencoba untuk menikmati dunia nyata kita, bahwa memang pada akhirnya kita pun ketika kita mati, semua orang bakal mengurusi dirinya sendiri. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka akan mendapatkan satu perlindungan. Dan ketika pun memang kamu lagi rasa hampa, nikmati aja itu. Tapi jangan buat rasa hampa kamu itu membuat kamu juga menghilangkan Allah dalam hati kamu. Itu akan menjadi sebuah rasa hampa yang sangat berat dalam hidup kita semua kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Nayara. Mungkin itu fase pendewasaan. Mungkin nikmati hal tersebut dan semoga kita berdoa teman-teman ya. Suatu saat kalau misalnya bagi kita yang jomblo gitu kan, rasanya untuk mau pacaran kan nggak boleh gitu kan, mau curhat ke siapa gitu kan. Suatu saat kelak semoga ada orang-orang yang bisa menjadi tempat sandaran kita dan menjadi tempat yang cerita bagi kita, dan tentunya itu Allah ridhoi kayak gitu. Insya Allah semoga Allah berikan kebahagiaan, mungkin tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak juga. Karena kan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kayak gitu. Insya Allah semoga Allah berikan dan tanamkan ketenangan dalam hati kita. Seberat apapun itu, tadi aku bilang poinnya bahwa seberat apapun, kesepian apapun kita yang kita hadapi, people come and go dan sebagainya, yang penting gak hilang Allah. Jaga ibadahnya, tetap istiqomah, terus ngaji dan mau terus memperbaiki diri. Barakallahu fikum Kak Nayar, mungkin itu aja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Jazakallah Kak. khair. Siap. Sepertinya saya kenal nih, Kak Nayara itu dari mana. Karena suara tidak asing dan saya pernah mendengar ini suaranya. Baik, jazakallah khair. Syukran Kak Nayara sama jazakallah khair kepada guru kita, Kang Al-Fatahar, atas penjelasannya. Selanjutnya, ini yang resen terakhir ya. Nanti setelah itu saya baca pertanyaan dari komen. Karena sudah banyak nih yang masuk pertanyaan dari kolom komentar. Baik, terakhir Kak Nur Astri yang resign. Kak Nur Astri, monitor. Ya, Oh, baik. sudah open. Silakan Kak Nur Astri, tafadhol. Apaan Kak, mau tanya. Ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi. Jadi pas waktu itu kan hal yang aku nggak suka dalam diri aku tuh kayak semacam apa ya? Kayak semacam bahwasanya bahwa apa sih? Oh, ini kan awal-awal baru di tahap hijrah kan. Nah, di situ kan Nur ngerasa kayak bersyukur karena udah mencapai titik hijrah ke kayak pakaian hijab, terus pakai kaos kaki. Nah, di sisi lain, hal yang gak aku suka itu kayak semacam melihat orang itu kayak, oh aku bersyukur aku udah di tahap ini, sedangkan di luar sana ada yang semacam kayak dia di bidang ini oke, tapi untuk di bidang agama dia kurang gitu. Aku berusaha buat nggak berpikiran bahwasanya jangan sampai diri ini mikir bahwasanya udah baik gitu kan. Itu tuh hal yang paling nggak aku suka sebenarnya. Jadi aku berusaha buat berpikir bahwasanya dia jauh lebih baik dibanding saya gitu Kak. Jadi hal apa sih yang harus saya lakukan agar pikiran itu gak muncul gitu. Bener, itu mengganggu banget. Jadi setiap kali aku keluar terus ketemu mereka-mereka yang udah pencapaian dunia tuh udah alhamdulillah banget gitu, tapi untuk akhiratnya yang pengalaman saya ketika waktu maghrib ataupun sholat Jumat tuh dia padahal Islam tapi kok enggak gitu loh, itu tuh kan. Jadi aku ngerasa aku udah bersyukur banget aku udah di tahap seperti ini, tapi aku nggak suka bahwasanya pemikiran itu tuh terus-terusan ada gitu. Aku nggak suka karena itu sampai ya Allah aku benci banget pemikiran itu gitu.
Dah, sekian, syukran Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Astri. Ini jadi aku pengen bilang gini. Pertama, ketika Kak Nur Astri sekarang menyadari bahwa hal tersebut itu ada hal yang pengen dijauhin, bahkan nggak suka terhadap hal tersebut, itu sudah merupakan sebuah sinyal bahwa emang yang kamu lakukan sekarang itu merupakan sebuah usaha untuk bisa meninggalkan hal tersebut, untuk menjauhkan pikiran tersebut. Nah, maka gimana sih caranya kita setelah hijrah nggak merasa bahwa diri kita tuh mungkin pencapaian orang lain dunia keren gitu kan, pinter terhadap bidang A, B, C dan sebagainya. Tapi sorry ya, soal agama tuh kok mereka tuh kayak gitu. Nah, ini biasanya ujian setelah kita mencoba untuk menjadi pribadi baik, bahkan setelah hijrah. Biasanya ujiannya kita dihadapi dengan sesuatu yang kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, itu kan menjadi sebuah bukti bahwa emang setan itu kan nggak akan pernah berhenti menggoda kita, kiri, kanan, depan, belakang, masa lalu kita, bahkan masa depan kita setelah kita berhijrah. Setan itu akan senantiasa mengasut kita. Kalau misalkan setan itu nggak bisa membawa kita kepada kemaksiatan, setan itu akan buat kita merasa bangga dengan ketaatan hingga akhirnya masuk kepada sebuah kesombongan. Nah, maka gimana caranya kita bisa menghilangkan rasa tersebut biar kita nggak merasa bangga diri, biar kita nggak merasa sombong. Dan ini aku jawab terhadap hal-hal yang buat kamu harus kamu lakukan. Apa itu? Pertama, kamu nggak boleh berhenti untuk belajar, terus menuntut ilmu. Itu poin pentingnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang baru belajar, dia merasa kayak udah tahu banyak hal. Itu orang yang baru belajar. Tapi kalau orang yang udah lama belajar biasanya ngerasa kayak aku tuh kok kayak nggak tahu banyak hal gitu. Aku tuh kayak belum tahu A, belum tahu B dan sebagainya. Dan akhirnya setelah dia merasa belum tahu ini dan sebagainya, dia merasa akhirnya aku tuh masih banyak PR. Masih banyak hal-hal yang dirasa nggak lebih baik daripada orang. Nah, maka ini pentingnya ketika setelah berhijrah. Nah, ini catatan ya, bahwa setelah berhijrah itu, please deh, yuk kita upgrade diri gitu. Tidak hanya tentang, apa ya, quotes-quotes bucin ya, tapi tentang seberapa sih kemaksimalan kita setelah berhijrah itu mau belajar, gitu loh. Karena aku yakin, bagi teman-teman di sini setelah berhijrah, ikut kelas upgrade diri, gitu kan, menjadi, apa ya, menjadi seorang yang senantiasa melakukan kebaikan, itu kan sebuah hal yang itu upgrade diri banget gitu. Nah, maka aku pengen mengajak teman-teman semua di sini, setelah hijrah, boleh nggak kita pengen berpikiran pengen dapat jodoh yang soleh dan soleh? Ya boleh, malah bagus gitu kan. Nah, tapi kita sekarang, selagi memang tugasnya seperti ini, memang kita misalkan ada yang perlu kita persiapan, maka jangan berhenti untuk belajar. Nah, yang kedua, jangan berhenti untuk terus mendengarkan nasihat. Jadi terus dengar nasihat terus. Dan ketiga, perbanyak istighfar. Dan yang keempat, ketika kita merasa lebih baik daripada orang, nggak tahu ya teman-teman, aku semakin kesini gitu, semakin lama berdakwah juga, aku ngerasa kayak apa ya, banyak hal-hal yang aku rasa kayaknya diri aku tuh malah nggak sebaik mereka gitu. Nggak tahu ngerasa kayak gitu. Karena dengan mendengar nasihat para ulama, rasanya para ulama kita tuh meskipun dengan keilmuan yang luar biasa, tapi ketawaduannya tuh luar biasa gitu. Tidak merasa sombong. Bahkan Ustadz Adi Hidayat teman-teman sering dengar gitu kan. Sering mengeluarkan kalimat Allah mencintai pelaku maksiat yang bertobat daripada orang yang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ustadz Adi Hidayat seluar biasa beliau mengatakan hal seperti itu. Nah, maka mungkin hal-hal yang buat kita merasa lebih baik daripada orang adalah mungkin hati kita ini kurang untuk mendengarkan nasihat agar kita terus merendah diri. Rendah diri itu malahnya nggak bagus, nggak optimis. Nah, tapi rendah hati, kayak gitu. Nah, maka jangan lupa untuk mau terus belajar. Ini poinnya, solusinya mau belajar. Kedua, mau terus mendengarkan nasihat, dengan ceramah atau baca buku. Dan terus juga ketika perbanyak istighfar. Dan cara kita juga untuk menghindari rasa seperti itu, cuma gini aja. Ketika ada perasaan seperti itu dan kamu ingin menangkalnya, kamu nggak suka, kamu istighfar. Kamu mengingkar dalam hati kamu, ini tuh nggak boleh. Itu kan suatu usaha yang sudah kamu lakukan, itu baik kok, kayak gitu. Nah, maka ketika ada perasaan seperti itu, kamu hanya tinggal istighfar. Perbaiki astagfirullahaladzim, nggak boleh ada perasaan seperti itu. Perbaiki istighfar. Seringin kayak gitu, insya Allah. Semakin lama, perasaan itu akan tumbuh, dan semakin lama kita berhijrah juga, harus semakin yakin bahwa kita nggak lebih baik daripada orang. Kita masih berusaha untuk jadi baik. Kayak gitu aja mungkin. Barakallahu fiikum. Syukran Kak Al. Nah,
Sorry Kak Alfi, mic-nya. Sorry, sudah ngomong jauh-jauh panjang lebar ternyata masih di mute. Mohon maaf. Siap, syukran Kang Al-Fatahar dan Kak Nur Astri atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Kang Al-Fatahar. Insya Allah masih ada waktu sekitar 30 menit lagi nih. Dan Masya Allah ada pertanyaan cukup banyak nih. Jadi coba kita bacakan satu persatu. Bismillah. Dari Kak Imtiaz Mahdani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak maaf, mau minta tips. Cara berbuat baik ke orang yang kurang baik ke kita gimana ya Kak? Biar lebih ikhlas. Tafadhol Kang Al-Fatahar. Oke. Nah, gimana caranya kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Kita Betul. udah effort, dia nggak ngehargain effort kita. Kita Betul. udah berusaha gitu kan, nah itu sebagainya. Oke, baik. Nah, jadi gimana caranya kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak memperlakukan, bahkan tidak merespon kebaikan yang kita lakukan? Gimana caranya biar kita ikhlas? Ini tantangan banget teman-teman. Kita berbuat baik kepada orang, orang itu nggak berbuat baik kepada kita, rasanya kita mikir 2 kali deh untuk berbuat baik lagi. Biasanya kayak gitu kan. Nah, dan aku bilang kepada kamu, ini bukan suatu hal yang mudah kamu lakukan. Dan ini pernah terjadi pengalaman aku pas di SMP. Kebayang nggak teman-teman gini? Aku pada pas SMP itu pakai sepeda ke sekolah. Nah, pas di sekolah itu, aku baru ini cerita ya. Aku baru pakai sepeda baru pada saat itu. 3 hari kemudian, ada orang yang mungkin tidak suka melihat aku menggunakan sepeda baru. Nah, akhirnya dia ngempesin, bahkan ngebongkar ban sepeda aku. Padahal aku mau pulang ke rumah, dan itu jauh rupanya dari sekolah. Aku serius, kesel. Aku merasa, di hari pertama aku nggak tahu itu siapa. Hari kedua, sama lagi, dibocorin lagi bannya. Hari ketiga, dibocorin lagi, bahkan dibongkar ban sepeda aku. Nah, sumpah, kesel. Sampai aku lapor ke BK. Di SMP aku lapor ke BK. Ini sepeda aku ada apa? Ada yang jalan dan sebagainya. Dan pas hari ketiga itu aku lihat orangnya yang ngelakuin hal seperti itu. Dia bawa kunci buat ngoprek sepeda gitu, bawa bengkel gitu kan, dia kayak bawa alat bengkel gitu. Dan aku ngerasa kayaknya ini dia orangnya gitu kan. Nah, aku di situ itu berperang banget. Antara aku benci sama dia, ataukah aku mencoba untuk menjauhkan dari rasa benci tersebut. Karena pada saat itu aku tuh berusaha untuk menjadi pribadi yang teladan di sekolah aku. Aku berusaha untuk seperti itu. Nah, aku dalam satu waktu, aku baca dalam surat Al-Isra itu, jadi kebaikan yang kita lakukan itu ya akan kembali kepada kita. Dan keburukan yang kita lakukan itu akan kembali juga kepada kita. Nah, maka gini, ternyata poinnya adalah, aku ingat dia pas ke kantin, aku juga ke kantin, aku ketemu sama orang yang rusak sepeda aku itu, aku berpikiran untuk ngetraktir dia, untuk jajanin dia, apa yang dia pengen, aku bakal bayarin. Aku bakal jajanin dia, dan aku kayak pengen bilang, aku mau traktir kamu dong, kamu sok beli jajan apa gitu kan. Dan untuk untuk melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan kepada kita, itu serius nggak mudah. Tapi jaminannya apa? Ketika kita mencoba untuk melakukan baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, seriusan deh, orang itu bakal malu sendiri. Beneran, bakal malu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan kepada dia, tapi dia melakukan perburukan kepada dia, terus kita balikan atau balas lagi kebaikan kepada dia, nah maka sebenarnya akan buat dia merenung. Sebenarnya. Jadi kalau misalkan dalam satu kutip gitu kan, bahwa dia tuh akan mikir gitu, melakukan keburukan pada kamu, sedangkan kamu balas kebaikan. Tapi pertanyaannya, ada loh orang yang tetap aja egois, bahkan keras kepala. Ya tetap aja gitu. Nah, maka ingat teman-teman, ada satu hal yang teman-teman tahu, bahwa tugas kita itu adalah memperbaiki apa-apa yang ada dalam kuasa kita. Contohnya, perkataan kita kepada orang itu kuasa kita. Penilaian kita kepada orang itu kuasa kita. Respon respect kita kepada orang itu kuasa kita. Kalau respon orang kepada kita, omongan orang kepada kita, penilaian orang kepada kita, I'm sorry, itu bukan kuasa kita, dan kita nggak bakal dihisab sama Allah terhadap sesuatu yang kita nggak bisa kita kuasai. Nah, maka ketika kamu sekarang melakukan kebaikan, dia nggak melakukan kebaikan kepada kamu, ya udah nggak apa-apa.
Karena toh kebaikan yang kamu lakukan, itu kamu lakukan bukan agar dia itu suka kepada kamu, bukan agar dia itu kagum kepada kamu, tapi agar Allah ridho kepada kamu. Itulah pentingnya ketika melakukan apapun itu semuanya kembalikan kepada Allah. Karena di luar sana semua orang itu tidak akan banyak respect juga kepada kita. Maksudnya ada aja orang yang tidak respect kepada kita, responnya buruk sebagainya. Nah, tapi tugas kita apa tadi? Fokus aja terhadap apa yang kita bisa kuasai kepada orang tersebut. Respon kita kepada dia apa? Percakapan atau ucapan kita kepada dia itu apa? Penilaian kita itu apa? Nah, maka jaga hal seperti itu. Dan bukankah ketika kita sedang melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu meskipun sebesar biji zarah, dan begitu pula keburukannya. Nah, maka inilah pentingnya ikhlas dan ridho itu emang harus belajar terus-menerus. Dan ternyata untuk ikhlas itu adalah amalnya yang tertinggi. Dan untuk mencapai itu nggak mudah. Tapi di sini nggak mudahnya bukan berarti nggak bisa, tapi bisa terus diikhtiarkan. Dan yakinlah kebaikan yang kita lakukan meskipun direspon buruk, kita akan merasakan tenang aja dalam hati kita karena kebaikan itu menenangkan. Kayak itu aja mungkin. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Kang Al-Fatah atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kinanti Syara. Afwan Kak, izin bertanya, kenapa ya ketika support sistem banyak yang kasih semangat, dikasih dukungan penuh sama keluarga dan teman, tapi tetap aja nggak ada semangat buat jalanin hari. Dan aku pun nggak tahu alasannya apa. Tapi rasanya kayak sedih dan patah semangat aja, padahal nggak ada apapun pemicunya. Nah, ini sepertinya lagi curhat. Insya Allah. Iya. Apa dong, Kang Al-Fatahar terkait responnya? Mau gimana pun dikasih semangat, kalau lagi capek ya capek aja gitu Kak. Oke. Capek lah. Ya baik. Nah, jadi gini ya, bahwa kalau misalnya kamu udah ada di fase yang se-supporting itu, kamu dapat support sistemnya selengkap kayak gitu. Aku sih akan coba untuk nanya aja kepada kamu gitu kan. Mungkin kalau misalnya kamu bertanya atau kamu yang membuat alasan kamu tuh, emang aku harus apa? Itu nggak bakal buat kamu gerak. Bagaimana aku cara memulai? Itu nggak bakal kamu gerak. Tapi yang akan kamu gerak itu cuma satu aja. Kenapa aku harus semangat? Kenapa kamu harus melakukan? Kenapa kamu harus maksimal? Kenapa kamu sekarang udah dapat support system kayak gitu terus kamu patah semangat? Berarti ada yang salah kan? Berarti ada sebuah hal yang kurang kan? Nah, maka jawaban agar kamu menjauhkan patah semangat itu adalah bagaimana caranya kamu memiliki alasan kenapa aku harus memiliki semangat, kenapa aku harus berjuang. Dan ya Kak, gimana ya, aku dapat support system gitu kan, tapi tetap aja nggak semangat dan sebagainya. Mungkin kalimat yang aku pengen sampaikan kepada kamu adalah nggak semua orang loh dapat support system seperti itu. Nggak semua orang punya sebuah kedudukan, bahkan tempat-tempat yang kita support, disupport terhadap hal-hal yang ingin kita lakukan. Nah, tapi mungkin kamu hanya saja untuk mengetahui aja alasan kenapa kamu itu harus bangkit, kenapa kamu terus berjuang. Nah, ada salah satu ilmu dalam dalam produktivitas, namanya itu ilmu brand identitas. Itu berkaitan dengan kita itu bakal konsisten melakukan sebuah hal karena kita mengetahui alasannya kenapa aku harus melakukan hal seperti itu. Contohnya gini, contohnya kalau misalnya teman-teman sekarang misalkan mau skincarean misalkan ya, skincareannya itu motivasi untuk skincarean karena agar dilihat sama doi atau keras kita itu kita tuh good looking misalkan. Nah, tapi aku pengen bilang kepada kamu, ketika keras kamu itu udah tidak respect kepada kamu dan tidak memperhatikan kamu lagi, kamu akan berhenti untuk skincarean. Karena alasan untuk kamu menggunakan skincare itu karena perhatian orang, dan ketika perhatian orang itu nggak kamu dapatkan, kamu akan berhenti melakukannya. Tapi ini akan lebih konsisten ketika kamu menggunakan skincare. Untuk apa? Untuk kamu menjaga kebersihan diri kamu, karena sebagai seorang muslim itu harus bersih. Dan itu akan membuat kamu konsisten. Nah, maka ketika ini kasusnya juga sama sebenarnya. Ketika kamu sekarang nggak memiliki semangat dalam hidup, bahkan nggak memiliki semangat juang, maka mungkin kamu nggak memiliki sebuah alasan yang kuat kenapa kamu harus melangkah. Dan mungkin aku bilang kepada kamu, kenapa sih kita tuh harus ngejar akhirat?
Kenapa sih kita harus berjuang? Kenapa kita harus bekerja keras? Kenapa kita harus berusaha terus? Kenapa? Karena gini deh, kenapa perjuangan kita itu terhadap akhirat harus lebih daripada pengejaran kita terhadap dunia? Karena simpelnya gini, salah satu rumus yang akan buat kamu mau terus berjuang cuma rumus ini aja. Apa itu? Kalau misalnya teman-teman sekarang ngejar dunia, biasanya kita akan mudah patah ketika kita dikecewakan. Kita akan mudah hancur ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau ngejar akhirat, sesulit apapun keadaannya, kamu akan terus berjuang, kamu akan terus berlari, bahkan kamu akan terus melangkah seberat apapun itu. Kenapa? Karena, gini, rumus simpel terhadap dunia dan akhirat, rezeki kita itu dari belakang, Allah udah jamin, 50.000 tahun sebelum ada alam semesta ini. Rezeki kita udah jamin. Dan di depan, kita udah ditunggu ajal kematian. Jadi kita tuh kayak dihimpit gitu loh. Di belakang udah dijamin rezekinya, ngikutin kita. Di depan udah ajal kematian yang nunggu kita. Dan kita di tengah-tengah. Apa pilihan terbaiknya untuk kita terus hidup? Cuma satu aja. Bertakwa sama Allah. Nah, mungkin semangat juang kita yang tidak tumbuh dengan support yang ada, mungkin karena kita nggak memiliki sebuah alasan atau why-nya itu kenapa kita harus bergerak, mungkin kita belum punya seperti itu. Nah, maka mungkin coba tanya kepada diri kamu. Kamu tuh punya potensi apa? Kamu bisa maksimalin di mana? Kamu bisa gali seperti apa? Kamu bisa gunakan privilege kamu itu harus seperti apa? Dan ketika kamu masih bertahan bahkan patah semangat terhadap super sim yang ada, barangkali memang kehidupan kita masih memiliki visi yang pendek, tidak memiliki visi yang jauh terhadap sesuatu yang lebih bermanfaat aja. Mungkin itu aja. Mungkin kalau misalnya solusi terakhir adalah cobalah untuk ngerti aja keadaan kamu itu baik-baik aja, keadaan kamu super simnya ada, masa sih kamu nggak mau berjuang? Dan aku pengen bilang kepada kamu untuk berjuang sebenarnya tidak harus tidak harus melakukan hal besar dulu agar kita merasa bahwa apa yang kita perjuangkan itu udah berhasil, enggak. Tapi langkah awal yang kita mulai, langkah kecil yang kita mulai, karena setiap langkah kecil itu akan menghasilkan sebuah langkah yang besar dan panjang, dan insya Allah ketika kita niatkan melangkahnya itu karena Allah, kita niatkan lillah, insya Allah lelahnya itu akan menjadi sebuah bekal terbaik ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Kang Al-Fatahar atas penjelasannya. Nah, karena waktu sudah pukul 21.29, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Kang Al-Fatahar. Untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat, nanti nggak apa-apa, kita rangkum dulu pertanyaannya. Jadi misalnya kalau nanti kita rangkum, nanti coba kita ajukan ke Kang Al-Fatahar ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman untuk beberapa pertanyaan yang di bawah sini yang tidak bisa dibacakan dan mungkin tidak bisa dijawab sama Kang Al-Fatahar. Nanti kita rangkum dulu pertanyaannya, nanti kita ajukan ke Kang Al-Fatahar. Semoga beliau berkenan ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti di-share juga di grup kalau misalkan beliau berkenan untuk menjawab. Oke Kang Al-Fatahar, untuk terakhir nih, sebagai closingan juga dari pertanyaan dari Kak Maya Sari. Kak, gimana sih cara kita mengatasi futur? Nah, sebagai closingan juga Kang Al-Fatahar, tafadhal Mas. Oke, baik. Mungkin ini aku sampaikan kepada teman-teman ya bahwa futur iman kita turun, bahkan setelah turun kita nggak naik lagi imannya. Nah, ini kan bahaya gitu kan. Nah, maka teman-teman gini, futur itu adalah fitrah, tapi bergegas lagi untuk taat itu ada perintah gitu. Karena kenapa? Allah itu dalam Quran surat Al-Imran itu dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jadi bergegaslah. Untuk apa? Untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, tapi kita harus tahu dulu. Aku pernah nasihatin sama temen aku, itu nggak sengaja lagi jalan aja gitu. Aku cerita sama dia penghafal Quran, dan aku bilang pada dia, bro, aku futur, iman aku lagi turun. Kenapa ya? Aku tuh setiap hari tuh kayak iman aku tuh ngedown mau. Nah, terus dia bilang gini, kalau iman turunnya setiap hari itu nggak baik gitu. Karena barangkali ada dosa-dosa yang kita lakukan sengaja, dan itu menjadikan iman kita tuh nggak mendapatkan sebuah kenikmatannya kayak gitu. Nah, maka ketika pertama kali futur, kamu coba untuk melakukan istighfar, bertobat kepada Allah, barangkali banyakin dosa-dosa kita, karena iman kita tuh nggak kita rasakan kenikmatannya. Nah, maka ketika futur juga, aku pengen bilang kepada kamu, sefutur-futurnya kita, jangan tinggalin kewajiban, itu aja. Ya, sefutur-futurnya kita, jangan tinggalin kewajiban.
jaga kewajibannya. Dan kalau misalnya kamu ngerasa bahwa aku nggak bisa menafikan ketika futur itu langkah tuh kayak berat aja, azan nih, tahu kita mau sholat nih, tetap aja kita harus taat untuk mau terus beribadah. Tapi ketika futur tuh malas, nunda dan sebagainya. Nah, maka ketika kamu futur, pertama, ketahui dulu futur kamu tuh sebenarnya terjadi karena apa. Dan ingat juga, kalau misalnya futur itu terjadi karena dosa, dan teman-teman, ini rumus yang teman-teman harus tahu, dosa atau maksiat itu berpola. Dosa besar tidak akan dimulai kecuali dengan dosa-dosa yang kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu futur kita terjadi karena dosa kita dan dosa itu terjadi karena kita melakukan apa, harusnya kita mencoba menghancurkan step awal atau pola pertama dalam melakukan sebuah kemaksiatan. Seandainya kita sering bermaksiat ketika sendiri, jawabannya adalah jangan sering sendiri-sendiri. Ketika kita bermaksiat nongkrong bareng teman kita ngegibahin orang, berarti jawabannya kalau misalnya nongkrong, cari topik yang lain, jangan ngobrolin orang. Karena kenapa? Karena ingat dosa dan maksiat itu berpola. Dan pola kecil, pola pertama akan membawa teman-teman kepada pola yang terbesar, bahkan yang dosa terbesar gitu. Nah, maka istilah pentingnya, ketahui polanya, ketahui kita melakukan maksiat ketika apa, ketika lagi apa, dalam kondisi apa, ketika bareng siapa. Nah, maka hancurkan pola pertama agar kita tidak melanjut kepada step kedua, bahkan pola-pola yang akan membawa kita kepada pola yang besar, bahkan dosa yang besar kayak gitu. Nah, mungkin di sinilah pentingnya ketika teman-teman sekarang juga ketika lagi futur atau ketika sekarang teman-teman lagi ngerasain taat nih. Nah, berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, berdoa kayak gitu sampai akhir itu. Dan ketika kamu futur, perbaiki istighfar, perbaiki tobat. Yang penting nggak meninggalkan kewajibannya. Jaga itu dan coba cek barangkali handphone kita gunakan hal-hal yang salah. Kita lihat hal yang salah, kita dengar hal yang salah. Akhirnya itu menjadikan iman kita tidak terasa kenikmatannya. Kita nggak bisa menafikan itu terjadi karena dosa-dosa yang kita lakukan kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada malam kali ini. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Doain aku juga teman-teman, semoga Allah istiqomahkan. Insya Allah kita saling mendoakan, kita sama-sama belajar, sama-sama berproses, dan semoga kelas upgrade diri ini teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya kayak gitu. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak, doa terbaik. Salam kepada keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair kepada Kang Al-Fatahar yang sudah memberikan banyak ilmu ya teman-teman pada malam hari ini. Semoga ini menjadi keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk guru kita yaitu Kang Al-Fatahar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, karena sudah dimulai, bentar, intro saya nge-lag. Cek. Kang Dik monitor, saya masih termonitor nggak nih? Soalnya nge-freeze nih. Ada bang, ada. Oh ada. Apa. Soalnya tadi nge-freeze, makanya saya panik. Tahu saya keluar nih. Baik teman-teman, izin mimpin langsung doa aja ya Kang Dik ya. Karena sudah pukul 21.35. Nanti kan juga ada berapa absensi dan ada berapa kuis yang harus diisi ya. Baik teman-teman, mari kita tutup kajian malam hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan sama-sama kita fokuskan, kita sempurnakan kajian malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jazakumullah khair kepada guru kita, Kang Al-Fatahar, Kang Dik juga sudah menemani dari tadi, Masya Allah. Dan teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini, semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sekali lagi menjadi amal jariah untuk Kang Al-Fatahar. Saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, terima kasih banyak kepada Kak Hastina Pura, Kak Siti Rodia, Bang Ferry Nurar, siapa nih? Aku baca, maaf. Kang Ferry, sama Kak EMNR. Terima kasih sudah open cam, masih setia sampai malam hari ini. Oke teman-teman, saya selaku moderator memohon maaf pasti banyak perkataan, banyak perbuatan yang tidak menyenangkan dari jam 8 sampai jam setengah 10 ini. Semoga teman-teman berkenan untuk memaafkan saya ya, dan semoga juga Allah berkenan memaafkan saya atas perkataan, perbuatan yang tidak menyenangkan ini.
Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi teman-teman, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum masuk ke sesi absensi dan sesi quiz, kita foto terlebih dahulu ya untuk mengabadikan momen ini karena Masya Allah, alhamdulillah masih ada Kang Fatahar. Izinnya Kang Fatahar, kita foto dulu. Tadi lupa ngomong, jangan off cam dulu teman-teman. Nah, yang bisa open cam sangat dipersilahkan untuk open cam. Kita foto terlebih dahulu. Ih, Masya Allah. Suka Gayanya nih gimana, kalau... Bang? Gayanya Kenapa? Gimana? Kenapa? Gayanya bagaimana? Oke, gitu ya. Bapak ya? Mungkin bapak begini, kalau yang ibu begini ya. Jadi lebih kayak lebih ke ukti banget gitu kan. Kalau gini kan bapak banget nih. Ibu-ibu bukannya begini ya, biasanya begini. Oh, Ibu-ibu. begini. Oh ya, boleh. Gimana aja, atur aja gayanya. Oke? Ada yang mau open cam? Atau sudah semua nih? Sudah cukup kali ya? Oke, siapkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu, takut lupa. Nah. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi jazakumullah khair untuk Kang Al-Fatahar dan teman-teman semua yang telah hadir. Nah, kita langsung share linknya, Bang, Kang Dik-Dik ya, untuk Ya, link Allah. absensi dan link kuisnya. Siap, Nah, kepada Kang Dik-Dik saya persilahkan. Siap. Atau saya lagi yang mimpin nih, Kang, atau gimana? Langsung ini Punten. aja, bubar aja teman-teman. Bang Oh, Fatar, bubar. makasih banyak. Iya, nanti di-share di grup insya Allah. Siap. Hatur Sorry, nuhun, Kang. Siap. saya miskomunikasi. Sehat, Ternyata Bang. langsung bubar aja teman-teman. Makasih ya. Sekali lagi Kang Al-Fatahar, jazakallahu khair Kang atas ilmunya malam hari ini. Masya Allah. Tabarakallah. Sehat, Bang. Insya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Sehat selalu. Terima kasih Kang Dik-Dik. Terima kasih Siap, Bang teman-teman Alfi. semua. Teman-teman semuanya sehat-sehat. Selamat istirahat. istirahat. Barakallahu fikum. Oke, Mas Jangan Ferry. lupa besok masih hari Kamis, jadi masih ada aktivitas. Kita belum libur. Yang masih kuliah besok, yang masih kerja besok. Iya benar. Iya, Yang butuh emas gimana? Mau dipromosiin? Aduh, jangan promo di sini Kang Dik-Dik. Iya. Nanti aja itu mah. Masya Allah. Teman-teman, jazakumullah khair ya. Makasih atas semangatnya, atas kehadirannya. Sehat selalu, sukses selalu, lancar terus kegiatannya dan usahanya. Semoga kita bisa mengagendakan untuk offline ya, jadi biar lebih mantap gitu nanti. Mantap, udah disepil aja nih. Amin. Aduh, langsung disepil ya. Wah, nggak apa-apa lah. Kita kan perlu lah untuk offline ya, jadi biar lebih mantap. Iya, wah, semoga istiqomah aja nih teman-temannya sampai akhir. Nah, tuh udah dikodein sama Kang Dik-Dik. Semoga istiqomah sampai akhir. Semoga juga istiqomahnya kita berkumpul kembali surganya Allah ya, Kang. Amin ya Allah, amin. Insya Allah. Udah Ini yang masih ada, mau kita nih. langsung aja atau gimana Kang Dik-Dik? Sepertinya saya rekamannya ini dulu ya. Rekamannya saya ini dulu, save dulu. Siap, Kak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman.